Bang apa? Nah, Bang. ya bagaimana cara Alif. menafsirkannya? Jadi Ya konsekuensi sama juga karena tadi yang ada roh Tuhan adalah Tuhan gitu loh. nggak begitu. Jadi begini, sekarang kan Yesus kan dituhankan nih sama kami Kristen. Kami memang menuhankan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Roh Allah itu atau dia itu kan dikandung daripada Roh Kudus, begitu dia. Jadi artinya dia itu berasal dari Allah itu sendiri. Sementara Ayub 23 ayat 3, 27 ayat 3 ini selama nafasku katanya kan masih ada padaku dan roh Allah masih berada di dalam lubang hidungku. Jadi bukan berarti dia adalah Allah. Jadi maksudmu jadi Ayub adalah Allah karena roh Allah ada dalam dia. Sebenarnya kayak apa Ya dulu? di situ roh Tuhan ada pada lubang hidung Ayub. Tadi kan Tuhan Anda adalah roh kan? Oh ya. Nah, lalu Tuhan Anda yang roh itu ada di dalam lubang hidung Ayub. Nah, bagaimana Anda memposisikan Tuhan Anda dan lubang hidung Ayub? Bang Alif, jangankan dalam lubang hidung Ayub, di dalam aku pun ada roh Allah loh. Roh namanya Roh Kudus. Di dalamku, dalam hatiku Sekarang ini jadi ada Roh Kudus. digeneralisir. Sekarang jadi Begitu. digeneralisir. Jadi begini, Bang. Nggak cuma Yesus. Sama seperti Kalau begitu, bukan hanya Yesus yang ada roh Tuhan. Semua manusia ada roh Tuhan. Kan gitu. begini konsepnya. Tetapi Loh. Yesus adalah dia Mesias Secara tidak yang sadar Anda dijanjikan. sedang membantah kawan Anda yang tadi. Apa katanya tadi kawanku itu? Aku nggak dengar nggak. Ya karena yang ada roh Tuhan itu Tuhan tadi itu. Mana tahu pernyataan. Yesus itu ada roh Tuhan, makanya dia Tuhan. Iya, tetapi kayak akulah dulu ya. Apakah rohku ini adalah Roh Kudus? Roh Kudus ada di dalam aku, di dalam jiwaku ini ada Roh Kudus, dalam diriku ini ada Roh Kudus. Tetapi Waduh. ngerti nggak kau itu? Di dalam aku ini ada Roh Kudus. Iya, itu sama seperti Yesus. Sudah kembali. Bedanya dengan kamu dengan Yesus itu sama-sama punya Roh Kudus. Yang tidak sama kamu itu adalah roh yang datang kepada Paulus. Itu beda. Roh yang datang kepada Paulus. Ya, itu adalah roh penguasa bumi itu yang datang kepada Paulus. Roh yang datang kepada Paulus pada saat Paulus perjalanan ke Tarsus adalah Yesus. Jangan ngarang-ngarang. Nggak bisa. Kenapa? Karena dia mengatakan dia menerima Injilnya itu bukan dari manusia. Sedangkan Yesus manusia. Itu loh. Jangan memaksakan melihat Yesus hanya dari manusianya saja. Loh, di mana Yesus pernah dikatakan bahwa Yesus itu adalah roh? Di mana? Di mana? Kalau Yesus tubuhnya itu, ya memang Yesus punya tubuh. Di mana ceritanya? Sudah jelas-jelas dia mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, sedangkan Yesus manusia. Gimana tuh? Siapa yang bilang Paulus tidak menerima Injil dari manusia, dari Yesus? Paulus sendiri yang mengatakan aku tidak menerima dari manusia. Ya memang iyalah. Betul. Yesus manusia atau bukan? Yesus, kau jangan bawakan ke manusianya, ilahinya. Lalu di mana ada Yesus ilahinya di mana? Di mana Yesus punya? Di mana? Di mana Yesus punya ilahi? Di mana? Di mana? Di mana Yesus punya keilahian? Coba tunjukkan di mana Yesus mengatakan dia punya sisi keilahian, di mana? Ayo. Kenapa kau menyangkal ayat-ayat Alkitab ini yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa kau sangkal itu? Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu itu tertulis di dalam Yohanes 8 nomor 29. Karena aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Bapa, maka Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Makanya aku berdua dengan Bapa. Aku dan Bapa ada satu. Yohanes, tanya dulu kau. Coba kau pasti pernah baca ayat di mana Lazarus dibangkitkan, ya? Ya. Mungkin aku nggak apa. Di situ dikatakan bahwa pada saat Yesus datang menemui Marta dan Maria yang saudaranya Lazarus, di situ kalau nggak salah aku ya, si Maria mengatakan
Tuhan, engkau Tuhanku dan Allahku, katanya itu, bahwa apa itu? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Lah, dia mengatakan Yesus itu kurios. Dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa masalahnya? Emang Yesus Tuhan? Siapa yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Yesus tidak pernah dipanggil Nona, panggil Tuhan dia. Bahkan Nggak ada tuh Nona Yesus, nggak ada. Yang ada Tuhan Yesus. Gitu loh. Sekarang permasalahannya, Paulus jangan itu hanya menerima membawakan ajarannya. Paulus menerima ajarannya bukan dari Yesus yang asli. Yesus asli itu manusia. Sedangkan yang datang kepadanya itu adalah Mesias yang bukan manusia. Mesias yang bukan manusia itu adalah Mesias palsu, kata Yesus. Coba kau baca Matius 24. Coba kau baca Matius 24. Nomor 4 dan nomor 5. Coba. Berapa juga Matius 24 ayat berapa? 4 dan 5. Matius 24 ayat, sebentar dulu ya, 17. 4 dan 5. Bentar, kita nggak apa-apa, kita buktikan aja. Silakan. Matius 24 ayat 4 dan 5. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kaulah nih orangnya Juma. Lanjut lagi aku ya. Saya nggak Sebab pernah mengaku banyak- Mesias. menyesatkan kau. Bentar dulu ya. Ayat 5 aku bacakan. Saya tidak pernah mengaku Mesias. Sebab Itu aja banyak kesimpulannya. orang akan datang. Dengar dulu Juma. Sebab dengan banyak memakai. orang akan dengar. Memakai Selesaikan namaku. dulu ayat 5 ini. Sebab banyak memakai orang namaku. akan datang dengan memakai namaku dan berkata. Nah, orang itu datang dengan nama apa? Orang itu Dengar. datang dengan nama apa? Akulah Mesias, katanya. Enggak, Tapi tunggu ingat- dulu. Ah. Orang itu datang dengan memakai nama siapa? Suma atau Yesus? Mesias katanya sini. Sekarang Enggak, tunjukkan sekarang tunggu kau buktikan. dulu. Oke, Sebab oke. banyak, sabar. Sebab banyak Kau orang buktikan akan datang. ini kata-kata di sini Mesias ya. Oke, lanjut. Sebab banyak orang datang dengan memakai nama Yesus. Betul? Mesias ini Orang yang mengatakan dirinya Yesus itu berkata, aku Mesias. Orang itu ngaku Yesus dan berkata dia Mesias. Oke, lanjutkan. Bawakan. Nah, korelasikan. berarti setelah Yesus terangkat akan datang oknum-oknum ngaku Yesus dan mengaku Mesias. Oke, lanjutkan. Nah, yang datang Teruskan. kepada Paulus ngaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Nah, Tuhan itu ngaku siapa? Ngaku siapa? Akulah. Ayat berapa itu? Sekarang ayat berapa? Tunjukkan biar kita sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul Nggak, 9. Nah, siapa itu? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti Mesias ini, penyesat ini memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu kata Yesus itu. Percaya enggak kamu kepada Yesus? Percaya kan? Nah, percayalah bahwa akan datang penyesat dengan mengatasnamakan Yesus. Aku Yesus yang kau aniaya. Setelah itu, Yesus ini Sekarang aku tanya kau. Benar nggak si Saulus menganiaya Yesus? muridnya. Sekalipun yang dianiaya muridnya, tetapi yang Yesuslah yang dianiayanya. Karena Yesuslah maka murid-muridnya teraniaya. Hei, gimana ceritanya? Jadi maksudmu, Makhluk yang datang kepada Paulus ini bukan manusia, tetapi Mesias palsu yang mengaku Yesus. Kan Yesus datang nanti setelah yang terangkat. bilang dia, berarti maksudmu bukan Yesus yang datang itu, gitulah maksudmu. Bukan. Kau lah penyesat Juma. Bukan. Juma, kenapa lah kau Kau jujur dulu. Kau jujur dulu sama saya. Yesus itu anak manusia atau anak setan?
Kau jujur? Jujur Dia jangan. Yesus itu anak manusia atau anak setan? Kenapa kau bandingkan dia sama setan? Pertanyaan lo, pertanyaan. Tinggal kau pilih aja. Salah Yes. soalmu itu, jangan bandingkan sama setan. Anak manusia sama Allah Saya gitu. tidak bandingkan dengan setan. Saya bertanya sama kau. Saya uji kejujuranmu. Yesus itu Iya. anak manusia atau anak monyet? Bodoh kali kau. Kau Kok gitu yang pertanyaanmu? bodoh. Kau yang bodoh. Kau itu Loh. gak ada jawabannya. Pertanyaanmu salah soal itu. Yesus itu anak manusia atau anak monyet? Jawab. Gak ada jawabannya, salah soal. Salah soal pula. Jadi Maria melahirkan apa? Kucing. Salah soal itu cuma. Yang bener lah. Soal itu nggak Maria soal. melahirkan anak manusia atau anak ayam? Salah soal. Itu Salah soal soalnya lagi. Salah soal lagi. Maumu apa? Yang benar lah soalnya. Ya, Jangan kayak gitu soalnya. Maria melahirkan gorila atau manusia? Maria yang mana ini sekarang? Alamak. Karena di Israel banyak nama Maria. Aduh. Susah ya kalian ini. Jangan soal-soal kayak gitu. Itu soal menghina itu, pelecehan itu. Kau yang melecehkan Yesus dengan mengatakan Yesus itu hantu. Gimana sih orang ini? Penyesat itu kau lah itu Juma. Kenapa pula saya tidak pernah mengaku Mesias, Cak Ayu? Nah, Yesus Alamak. yang datang kepada Paulus, kau bilang uka-uka, kan begitu. Saya bilang iblis. Kata Yesus. Ya, Kata Yesus. Itulah makanya Juma, kau kan menganggap dirimu guru, kau adalah guru palsu. Loh, Yesus berkata waspadalah supaya jangan ada Iya. orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Iya. Dan Ada berkata akulah Mesias. Iya, betul. Yang datang kepada Paulus ngaku Mesias kan? Ya. Dia mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Mengaku Mesias nggak? Yang pasti dia itu Yesus yang datang kepada Paulus. Ya, oke. Untuk membuktikan bahwa itu anak Maria apa? Apa buktimu? Dia ngomong langsung kok, dia mengaku. Nah, penyesatnya yang dinubuatkan Yesus datang ngaku sendiri nggak? Sekarang kutanya kau, bagaimana kau membuktikan kalau itu bukan Yesus? Bagaimana kau membuktikan kalau itu Yesus? Kau dulu lah, kan kau yang menuduh dia Saya, bukan Yesus. oke. Yesus sudah terangkat ke langit. Betul. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Iya. Waduh. Aduh, Teruskan, teruskan. kena tombak Romawi. Kena tombak. Oke. Maklum lah, pendusta kayak gitu dikena siapa? Pelan-pelan. Enggak, banyak tentara Romawi di bawah. Pelan-pelan. Baik. Banyak. Tentu kan. Ngomong aja. Oke. Sambil nunggu Bang Zuma ya. Ini Indra, Anda kan mau apa Indra? Anda percaya terhadap perkataan Yesus, betul? Betul. Nah, Yesus berkata seperti tadi di Matius 24 atau di Lukas 21 yang poinnya sama. Bilang. Lukas 21 nomor 8 ini sama poinnya ya. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Betul. Sebab Iya. banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Itu kata Yesus. Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus dan mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya, betul? Jangan kau tambah-tambahi, Alif. Jangan kau tambah-tambahi. Kok jadi tambah-tambahin? Dengar Alif, dengar sini. Nggak ada Yesus berkata jika bertemu aku ngarang-ngarang kau Alif. Jangan kau tambah-tambahi Alif. Nanti tambah Oke, dosa, tambah dia. pelan-pelan kita baca. Aduh, harus ditampilkan lagi. Saya ribet kali kau. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Oke. Jadi masalahnya di mana? Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, suruh diikuti atau jangan diikuti?
Oke, sambil saya tampilkan datanya ya. Ini pesan Yesus. Jadi kok sekarang Pesan tanya, Yesus. kau dari apa bisa pembuktianmu bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus? Coba cara buktikan Ya saya dulu. enggak, saya belum nyebut nama Paulus. Saya belum nyebut nama Paulus. Jadi, Kamu itu nggak sabar banget sih nyerang Paulus. Sabar. Kalau mau nyerang Paulus pelan-pelan, sabar. Oh, Kita enggak, pembuktian aku nggak perkataan nyerang Yesus Paulus, dulu. enggak. Nanti Guru Linda Enggak, kembali Bos. ya. Ini seperti panggilkan juga. Matius 24 dan Lukas 21, poinnya kan sama. Ya. Pernyataan Yesus, ini dia berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini pesan Yesus, betul? Itu ayat itu Betul. benar itu. Ya, masalahnya. Nah, ini iya, pesan ayat Yesus itu sebelum Yesus terangkat ngomong ke langit. Ini pesan Yesus sebelum Betul. terangkat ke langit. Setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku sebagai Yesus? Jawab. Setelah Yesus terangkat ke langit, adakah orang yang mengaku sebagai Ya. Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus? Yesus datang kepada Saulus. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Betul. Yesus Betul. datang langsung kepada Oke, Paulus. pesan Sebelum Yesus, namanya pesan Paulus, Yesus namanya Saulus. suruh percaya atau jangan percaya, suruh ikuti atau jangan Oh, tapi- diikuti. Itu Yesus langsung kok. Lah, ini Yesus sebelum terangkat ke langit dia berpesan. Sekarang kau harus buktikan juga. Lah, ini buktikan pembuktiannya bahwa yang datang makanya. itu tidak Yesus. Lah, kan Buktikan, Yesus sudah buktikan terangkat kalau ke yang langit. bekerjaan. Yesusnya Sekarang, sudah Ali, terangkat ke langit. Setelah dengar, Yesus Ali, terangkat dengar, ke Ali. langit, ada yang mengaku sebagai Yesus dan mengaku bertemu dengan Iya. Yesus. Kan gitu. Jangan Nah, pesan kau Yesus suruh berdialektika, percaya atau Bapak. jangan Itu percaya? Dialektika logik. Monggo, Dialektika logik Gurunda itu. udah Jangan kembali kau tadi, bermain-main narasinya dialektika, terpotong. apa. Kena tumbak soalnya. Masuk Tuntas. juga. Lucu orang ini ya. Yesus setelah terangkat ke langit, Yesus di mana? Yesus di surga. Di surga. Yang datang kepada Paulus itu di mana? Di surga atau di bumi? Dia menemui Paulus datang dia ke dunia. Kau lihat Yesus datang. Lah nggak mungkin lah, orang di abad-abad yang lalu kok. Terus kenapa kamu mengatakan kesimpulannya itu adalah Yesus? Itu yang dikatakan Alkitab kok. Alkitabmu juga, Bibelmu juga mengatakan Yesus malah yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itulah kalian di kampung ini semua ini 1 komal ini. Jadi siapa lagi penyesatnya kalian ini? Udah kau turun, bilang kau Yesus turun, itu kau ke padahal itu gereja. Yesus. Kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kau turun, kau turun. Kau nggak layak diskusi, kau orang gila. Kau penyesat, kau iblis. Udah jelas-jelas saja. Paulus mengaku bertemu Yesus. Paulus bertemu Yesus yang bukan manusia. Ajarannya kemudian 13 buku, mendirikan agama Kristen. Yesus tidak pernah mendirikan Kristen. Yesus tidak pernah menggantikan korban hewan menjadi manusia. Setelah Paulus datang, korban hewan berubah menjadi manusia. Lucu, sebelum Paulus mendirikan Kristen, Kristen belum ada. Sebelum Paulus kemudian melantik Yesus menjadi Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Selamat malam Juma. Ya, selamatkan dirimu Tuyul. Dari mana tadi saya habis nonton perdebatan Anda, sangat menghibur Anda. Bagaimana di situ ditanyakan tentang keislaman Anda, dan ditanya dalil surah Al-Baqarah ayat berapa, saya lupa ayatnya, ayat berapa. Al-Baqarah di mana ada Al-Baqarah? Tadi habis debat dia, saya terhibur banget saya, Pak. Nguruk. Mana dalilnya? Ada itu di ayat Baqarah. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Oh, itu bukan saya Tuyul. itu sesamamu memakai akun Bang Zuma, Kamfred. Memakai ayam JPM. Di mana saya ditanya tentang Al-Baqarah, saya tidak tahu ayatnya di mana. Mana coba Jalan yang tunjukkan lurus. saya. Bukan Mana? akun YouTube jalan yang lurus. Siapa yang saya temani diskusi?
Pendeta Erben. Erben pula mana? Tergila. Ayat Al-Bukhari Gila. mana? Di mana ada ayat Al-Bukhari? Waduh. Iya, tadi di situ sangat menghibur kali. Giliran ditanya tentang Islam. Oh, Bang Mana dalilnya? Sumakawe itu. Ada itu di ayat Bukhari. Utara. Ayat berapa? Dah, Saya dah. lupa ayatnya. Udah. Semua palsu itu. Kelonengan itu. Gelepas. Enggak usah malu ah. Enggak usah malu. Kasihan. Yesus palsu dipercaya. Bang semua palsu juga dipercayanya. Ditanya tentang Islam mencret. Ayat berapa? Mana dalilnya? Ayat berapa? Ada itu di Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Kan ngarang. Tapi gini Gurunda, Hibur tapi gini, diri saya dia. melihat yang itu Bang Juma palsu aja dia cerdas. Karena dia nggak akan tahu di mana surah Al-Bukhari nomor berapa itu nggak akan ditemui oleh mereka. Nggak ada loh itu surah. Nggak ada surah Al-Bukhari Bang. Makanya dia nggak tahu, wajar. Padahal itu yang palsu. Kan cuma yang Karena bilang. dibuka Al-Quran bulak-balik nggak akan ketemu surah Al-Bukhari itu. Beginilah cerminannya. Gini, bosku, gini, Kalau bosku, gini, percaya ditanya Tuhan mana. palsu, Nah, orang jadi pihak semua yang Kristen- palsu-palsu itu udah percaya. Pihak Orang Kristen bahlul nanya begitu. di mana dalilnya? Ada, terus Juma jawab ada itu di Bukhari. Ayat berapa? Saya lupa ayatnya. Masa kamu bahas-bahas yang kamu lupa ayatnya? Kan nipu namanya, nipu. Ayo kita diskusi yuk. Hah? Mau diskusi nggak? Aduh. Tapi intinya kamu menghibur, kamu cuma tadi. Iya, nggak apa-apa. Sekarang mau diskusi Kamu ngomongin nggak? Paulus, mantap banget dari Jum. Pendeta Jum. Masih Kalau mau kamu diskusi? ngomongin Paulus sama aja kamu bunuh diri kan, mantap banget. Kenapa Marka apa itu rupanya? Jum? Orang mana itu pendeta apa itu Jum? Siapa? Erben. Saya seharian tidak pernah bertemu dengan Erben. Udah satu tahun. Enggak bertemu tapi live tadi. Udah 1 tahun saya tidak pernah ketemu dengan Erben, manusia. Itulah sayangnya kalian memang benar diajarkan si berbohong dengan 3 hal, PowerPoint. salah satunya Ada nggak yang pernah melihat saya tadi berdiskusi dengan Erben? Ada nggak? Tidak ada. Coba di bawah. Nah, Tidak ada. Bang Sumakawe itu bintang untuk utara. Waduh. lihat di YouTube jalan yang lurus. Bang Suma palsu itu. Cuma Pakai palsu. akun kelonengan itu. Masalahnya kalian diajarkan si berbohong, makanya aduh. Giliran nyata kau bilang Udah palsu. kau turun saya, kau turun. Oke. Kamu ke gereja, jilat anus pendeta, biar kau waras. Turun. Giliran nyata kau bilang palsu. Ya udah, kau jilat pantat pendeta sana. Udah, jilat pantat Si pendeta. Juma. Itu palsu itu Orang gila. Belakangan ini teman-teman yang kita temukan ini cuman oten-oten gila semua kan ya. Gak ada yang berbobot. Dikarenakan mereka ini adalah perpanjangan tangan Mesias yang datang kepada Paulus. Inilah akibatnya ya. Jadi memang kita harus berhati-hati. Kita harus memperdalam benar-benar materi apologet ini teman-teman. Netizen harus kuat data. Karena iblis ya semakin kuat kemudian untuk mengecoh, menipu anak-anak kita nantinya ke depannya. Bahaya, betul-betul bahaya. Mereka nggak punya otak. Tengoklah tadi caranya tipu muslihat. Yesus itu Maria melahirkan anak manusia atau anak monyet. Nah, dia pikir apa? Dia tinggal jawab anak manusia. Tapi karena gengsi mengakui sembahannya anak manusia. Karena Paulus tidak menerima kemudian 13 bukunya itu dari manusia. Sedangkan Yesus anak manusia. Itu sudah jawaban yang membuat dia itu malu. Makanya dia melilit mulutnya. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Itu sahabat-sahabat sekalian. Silakan Bang kalau masih ada pasien yang mau diterapi, tapi jangan yang parah-parah amat kayak tadi. Pembohong semua itu, yang sedikit agak berkelas lah. Baik, Kalau masalahnya ini yang banyak minta teman-teman Islam Gurunda. Saya bingung untuk menekan. Waduh. Kalau begitu kita yang turun, saya, Bang Handi,
Ustaz Atta, mantan Oten dan juga Dinda Alif, kita turun. Teman-teman Islam gantikan kita di atas untuk menjamu saudara-saudara Kristen. Gantian kita. Kita yang dibawa nonton. Ada Oten Mu'allaf, ada, aduh. Oh, atau gimana? Mau naik jadi pemateri? Kalau mau naik pemateri kita istirahat. Tapi kalau mau Aduh. Saya kena tombak juga ini, ada peringatan. Live Anda ditandai katanya. Waduh. Tap-tap layar teman-teman. Tap-tap layar teman-teman ya. Gitu. Hati-hati banyak tombak di bawah ya. Saya sudah ditandai ini Ustaz Ali dari TikTok ini. Iya, semalam akun kumpak sini post. Ya, tolong yang lain sahabat muslim semua banyak-banyak pakai baju ini besi perisai itu ya. Sandalnya juga besi karena banyak tombak ini main berseliweran ini. Mana Bang Juma? Sudah 4 kali kena tombak beliau. Habis akunnya bisa-bisa ini. Waduh. Ini akun saya juga kena tombak juga Bang Endi. Cuman mudah-mudahan masih kebal ini. Ada peringatan bersih konten yang ini katanya. Aduh. Ngimbanginya tetap layar diperbanyak di bawah ya, mohon ya. Tetap aja. Berarti yang saya naikkan ini Kristen ya teman-teman. Bang Suma tadi sudah menghimbau untuk Islam jangan minta permintaan. Atau Anda yang menggantikan Bang Suma di atas, Ustaz Tahta turun, Bang Hendi turun, Ustaz Alif turun, terus Anda yang menggantikan gitu ya. Biar teman-teman moderator dan saya itu tidak kebingungan. Gua heran ya Oten ya. Disampaikan kebenaran nggak mau terima. Kompak malah meripot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bangkit di menit ketiga ini. Ini akun ke-7 loh hari ini. Akun ke-7 ini. Akun ke-7. Mulai dari tadi siang. Akun ke-7 ini. Betul-betul jahat ini. Kupikir tentara Romawi sudah meninggal. Masih ada hansip Romawi. Komal juga kena. Iya kena peringatan ini dari tadi. Berisi konten apa gitu. Anda ditandai oleh TikTok katanya. Pasukan iblisnya tidak mengharapkan kemudian kita muncul sebagai pembawa kabar gembira. Bang Juma yang tukang repot itu iblis. Ya iyalah, orang nyampaikan kebenaran kok marah. Suruh Tapi milih Yesus itu anak manusia atau bukan, melilit lidah mana-mana. Ternyata iblis bisa main TikTok ya. Betul lah. Iblis main TikTok. Duh. Kemunafikan. Kalau kita ditanya Allah itu Tuhan umat Islam itu Tuhan atau setan? Kita jawab langsung Tuhan. Kenapa keluarga ini naik lagi? Enggak ada ilmu kalau Dia udah mulai baik-baik ininya. Akalnya berfungsi nih. Janganlah pertanyaan kasar-kasar gitu, biar enak. Lah, mau kayak mana? Saya mau jawab apa? Yesus itu anak manusia atau anak ular naga? Kau tinggal jawab yang sesungguhnya. Gimana kalau Jangan kubandingkan sama kau Juma, dengar Juma. Nabimu kalau kubandingkan dengan hewan kan tak enak juga. Saya Kan tidak begitu. membandingkan, saya bertanya, Kuclo. Pertanyaanmu itu melecehkan, nggak bagus kayak Kok gitu. melecehkan pula?
Itu tapi kayak mana? Lalu saya harus mengatakan Sekarang apa? Gini, Maria Juma. itu Mari kita melahirkan. bahas poinnya saja, poin kekristenannya gitu loh. Jangan bandingkan dengan Tuhan aja. Coba. Saya kasih contoh Bang Jumba ya, contoh ya. Lucu anak ini, Coba lucu. Ini Malu kau kan pertanyaan. punya Tuhan kayak gitu modelnya. Lanjut Bang. Coba pertanyaan ke Bang Jumba. Nabi Muhammad itu anak manusia atau anak ular? Anak manusia? Bang Jumba tersinggung nggak pertanyaan itu? Enggak. Nah, begitu keluarga nggak ada masalah kok. Yang penting dijawab. Coba lah, agak-agak yang to the point aja, yang Kau kekristenan. malu kan? Kamu Bandingkan malu. dengan Zoom. Kau jangan Kamu malu. Bilang aja kau malu. Pertanyaanmu jangan ngeyel ya, yang bagus-bagus Bukan aja masalah lah. ngeyelnya, Lu jawab. masalahnya Lu jawab, Paulus lu jawab, mengaku terang aja kau. dia menerima Injil bukan dari manusia. Jadi kau serba salah mau jawab anak manusia. Paulusnya tidak menerima dari manusia. Pilihan yang kedua berat karena saya katakan anak gorila. Hah. Oke, sekarang Hah. gini kita. Kamu jawab apa? Satu-satunya cara apa? Jangan kau membandingkan Tuhanku dengan gorila. Karena kalau Sekarang kau gini. mengatakan anak manusia, Sekarang aku- kena kamu. Juma. Karena Paulus Juma. tidak menerima Injil dari anak manusia. Oke. Dengarlah, dengar. Sekarang Ada kau aja. yang tuduhanmu, kau yang menuduh, kau harus buktikan. Saya membuktikan Maria melahirkan manusia, Kamfred. Dengar Juma, kau mengatakan yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus yang dari surga. Sederhana untuk membuktikan itu. Maria melahirkan manusia bukan? Tapi kan kau tahu bahwa setelah dia terangkat ke surga, dia memiliki tubuh kemuliaan, tubuh kerohanian. Pada saat dia menampakkan diri ke tengah-tengah para rasul, tiba-tiba dia sudah berada di tengah-tengah mereka. Saya Yang tahu artinya- dalil itu. Jangan-jangan kau yang Makanya tidak kalau tahu. kau tahu, kenapa kau Sekarang berputar-putar? pertanyaan saya, yang makan ikan goreng ini manusia atau hantu? Dia memiliki tubuh dan tulang. Saya daging tidak dan tanya tulang. itu. Hei, yang saya tanya, yang makan ikan goreng ini manusia atau hantu? Dan dibilang sama kau, dia itu adalah Yesus yang punya tubuh kemuliaan. Saya Manusia dan tidak Tuhan. tanya itu. Dia makan ikan goreng Pertanyaanmu itu pun, untuk jawabanmu itu pun membuktikan Juma, dirinya sudah menjawab. manusia Jangan atau hantu. jebak dialektika. Itulah anak muda. Bukan, kita harus mendudukkan perkara benar itu pada kebenaran. Kalau Yesus kau makan ikan goreng. Hei, Betul. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dia hantu atau dia manusia. Manusia bang. membuktikan bahwa dia Yesus. Itu kan, bagaimana kau ini? Susah kau jujur karena kau iblis lah itu. Iblisnya Yang itu artinya, kamu. Manusia yang kau kan mau nyeret jawabanku bahwa manusia masih manusia seperti biasa. Saya Dia bukan tanya, manusia dia seperti biasa. makan ikan goreng itu untuk membuktikan dia manusia atau hantu? Pertanyaanmu salah soal, nggak bisa dijawab. Tidak salah, karena muridnya mengira melihat hantu. Dia mengira melihat hantu, betul. Makanya dia membuktikan kalau dia bukan hantu, tapi dia apa? Dia apa? adalah Yesus yang sudah memiliki tubuh baru, yaitu tubuh kemuliaan. Manusia atau bukan? Ya kau jawab sendirilah. Malu kau kan? Kau melawan dalil. Kenapa? Karena agamamu itu tidak masuk akal. Sedangkan kau ada akal. Maka sudah kau jadi. membantah Dia semua dalil sudah. dalam kitabmu. Malu kau kan? Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya manusia. Iya, Oke, dengar. sedangkan sedangkan itu sudah masa kebangkitan sudah lewat. Berarti tubuh kemuliaan itu tetap saja manusia. Buktinya dia makan ikan goreng. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Udahlah, aku aja bahwa kau penyembah setan. Udah selesai. Aku penyembah Yesus. Yesus yang mana yang kau sembah? Kau nggak tahu karena kau bukan murid Yesus. Lalu Bibelmu ini untuk apa? Juma. Bibelmu Kau itu untuk Juma. apa? Bibelmu itu untuk apa? Bibel itu untuk Dengar, apa? kawan. Bibel itu untuk apa? Mengerti Yesus itu diawali iman dulu, bukan ilmu. Eh,
kau cuma Di mana perintahnya begitu? Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? memahami mengenal Kristus itu, memahami Tritunggal itu, Trinitas dan semua ini konsep ketuhanan Kristus. Iman dulu baru ilmu. Kau akan temukan dia setelah kau beriman. Bedamu dengan kambing apa kalau gitu? Jadi kalau kau Bedamu dengan kambing apa? Bedamu dengan anjing apa? Ya, kambing itu makan rumput karena dia asal percaya rumput bisa mengenyangkan. Tidak Salah diolah kau, Juma. oleh akal. Salah Kenapa kau, kambing makan rumput? beda kau tahu bedamu Kenapa sama kambing makan rumput? Nanti ku jawab kau ya. Kambing makan rumput karena memang dia sudah nalurinya memakan rumput. Kamu punya naluri berakal atau tidak? Ya, sekarang ku jawab kesalahanmu itu. Enggak, kau punya naluri akal atau tidak? Kamu punya naluri akal atau tidak? Kenapa kau ikut-ikutan kambing? Kenapa kau ikut-ikutan kayak kambing? Kan tadi saya katakan kau kayak kambing. Cuman percaya saja. Kamu tidak pakai otak, kau tidak pakai akal katamu kan? Maka saya tanya, bedanya antara kau dengan kambing apa? Tanya kayak mana? Apa pertanyaanmu? Udah kau turun. Kau tidak ada ilmu. Kau bikin malu. Kau bikin malu Kristen lainnya. Enggak kawan, kau bikin malu Kristen lainnya, jangan. Masa kau katakan Kristen itu tidak pakai akal dulu, iman dulu? Apa bedanya kau dengan monyet? Apa bedanya dengan kera kau? Kalau gitu. Sedangkan pilih baju aja orang pakai akal. Ini pilih agama, pilih Tuhan tidak pakai akal. Dasarlah kau gila. Segala sesuatunya di atas muka bumi ini, sebagai manusia kita harus pakai akal. Lah ini kau beragama ternyata gak pakai akal. Apa bedanya dengan monyet kau itu? Gak ada. Kau dikasih akal itu untuk supaya kau bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Yesus mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan akalmu, bukan dengan imanmu. Gak ada perintahnya dengan imanmu, mana? Di dalam Bibelmu dengan imanmu mana? Kasihi Tuhan dengan akal, bukan dengan iman. Iman itu akan datang dengan sendirinya setelah lolos akal. Akal dulu, baru iman. Jangan iman dulu baru akal. Nanti imanmu tidak masuk akal, kok akal-akali kayak sekarang. Yesus itu anak manusia atau bukan? Kau mau katakan anak manusia, malu. Paulus menerima Injil bukan dari anak manusia. Malu kan kau kan? Kau akal-akalan, kau putar sana sini, Yang malu Kristen yang lain. Mending kau turun ke gereja, col pantap pendeta, jilat. Kalau tidak kurang satu kali, tancapkan lagi satu kali. Masih kurang, tancapkan lagi sampainya keluar nya. Makan, biar kau bisa waras membedakan antara makanan dengan Kau bisa membedakan antara coklat dengan Sekarang kau belum bisa bedakan itu. Dongok kali jadi orang. Bibelnya sendiri dibantahnya. Lucu. Yesus itu anak manusia. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Halo, assalamualaikum. Juru selamat, manusia yang diurapi di kota Daud. Manusia yang lahir. Alamak. Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang. Yang datang apa? Anak manusia. Yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Bukan. Berarti itu bukan Yesus, tapi roh jahat yang mengaku Yesus. Kan Yesus sudah nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias.
Paulus berkata, aku menerimanya bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Berarti bukan dari Yesus anak Maria, tetapi dari Mesias palsu. Makanya ajarannya aneh, ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus. Yesus berkata tidak boleh dihilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Yesus yang palsu mengajarkan Paulus batal semua hukum Taurat itu, nggak ada lagi. Bahkan Taurat itu dianggap sampah. Pernah nggak Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah ketika dia belum kedatangan makhluk tersebut yang ngaku Yesus? Nggak pernah, nggak pernah. Tapi setelah dia kerasukan dan kedatangan makhluk yang ngaku-ngaku Yesus, hukum-hukum Tuhan pun disebut sebagai skubalon. Skubalon itu artinya tinja. Kenapa Paulus terlalu berani mengatakan hukum Tuhan itu adalah ee? Karena yang ada pada dirinya adalah Mesias palsu. Siapa itu? Kata Paulus, kata Yesus, dia itu adalah Planos. Apa itu? Iblis, penyesat, pembohong, penipu. Kalian adalah pengikutnya. Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah kalian. Ini kita diskusi untuk kita selamatkan kalian dari jalan tersebut. Yang kalian sembah yang mengatasnamakan Yesus itu bukan anak Maria. Ketika iblis mencobai Yesus, tapi tidak berhasil kemudian, maka iblisnya menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali menyesatkan. Baca Lukas 4 nomor 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaannya itu kepada Yesus, iblis mundur padanya dan iblis menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat, waktu yang sesuai, di mana ada ruang iblis bisa masuk, maka disitulah iblis akan masuk. Dia mundur, tidak berhasil mencoba Yesus. Mundur, dia mencari waktu yang tepat. Sampai selama-lamanya dia tidak akan mampu mencoba Yesus. Gak mampu. Yohanes 14:30, iblis sedikit pun tidak berkuasa atasku. Iblisnya putus asa. Sampai pada akhirnya Yesus terangkat ke langit, iblis berkarya. Nah, itulah karyanya. Lahirlah agama kalian. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, Kungkum. Lantang sekali suaramu, Bang. Harus, daripada kau nyembah setan terus. Yang disesatkan itu di dalam Al-Quran. Apakah Allah itu mengkafir-kafirkan? Paulus yang mengkafirkan lebih dulu. Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Memang Yahudi itu, Bang. Memang Yahudi pula itu Paulus. Sunat itu segala ketentuan yang sudah berlalu. Galatia 2:14, Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Iya, tapi itu Taurat. Itu orang apa pula, nggak ada cerita Taurat, nggak ada cerita. Pokoknya yang tidak bersunat hidup secara kafir. Ketika ia memberitakan kabar gembira, pelan-pelan paman, lagi belajar sama paman tidak nih. mempermasalahkan. Iya kawan, maaf. Iya, tidak mempermasalahkan. Apa tidak permasalahkan gimana? Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk dibunuh. Kejadian 17:14, siapapun yang tidak bersunat maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekal. Kamu ngerti kekal? Ngerti kekal? Kutanya samamu dulu. Kutanya sama saudara. Saudara tahu apa itu kekal? Abadi bang. Abadi. Kalau abadi berarti selamanya kan? Iya, buat Bani Israel. Bani Israel. Kalau begitu Yesus mati untuk siapa? Yesus kan, karena Untuk Yesus menebus lah dosa, Bang. keselamatan itu. Untuk menebus dosa pula. Dari mana Yesus kau jadikan Yesus itu kau anggap binatang kau jadinya gitu. Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa sebagai Allah. Yesus diceritakan di dalam Galatia 3, dia mati untuk menjadi kutuk agar menebus kutuk hukum Taurat Taurat. dan hukum Kristus.
Itu dua hukum yang berbeda, Bang. Di mana tertulis? Hei, di mana tertulis hukum Kristus? Di mana? Iya, itu kan Di mana? menurut hukum karena Kristus lah. Di mana? Di mana Ya, tertulis dibaca hukum yang Kristus? baik Di dan mana? Di benar mana? dong. Di mana? Baca yang baik dan benar. Ya, Galatia di mana? 3 Di mana? itu. Tunjukkan ke saya biar ku baca. Hukum Iya, Kristus itu dibaca. tertulis di Ayo kita mana? baca bareng-bareng. Ya, Ayo, silakan. Di kita mana lihat tertulis? bareng-bareng ya. Ya, silakan. Ya, ayo dibaca. Di Bang. mana? Di mana tertulis? Bentar ya. Ya. Saya ambil Alkitab nih. Ya, silakan. Wah, Jangan baru bisa mau ambil berjamaah, Bible. Bang. Silakan, gak usah banyak cerita kau. Muhammad itu sedih, dia curhat Di sama saya. mana? Di mana? Jangan kau bawa nabiku. Ih, dia bukan nabi. Kalau nabi mengharamkan babi. Kalau rasul nggak apa-apa. Ali Imran Udah kau 1:4, gila, dia hei. hanya Hukum seorang Kristusmu rasul. di mana? Kau bawa sini. Hukum Kristusmu tertulis di mana? Ya, kita baca Gimana? Galatia ya. Itu hukum Paulus, kampret. Itu Galatia itu. Di mana? Di mana? Galatia 6? Bentar ya. Baru belajar Jangan sesat kau. berjamaah ya. Di mana? Kau tuh korban framing Yahudi. Di kata mana? orang, ya. Jangan kau banyak cerita. Kafir Farisi itu itu yang bukan mendirikan orang, agamamu. Hei, Yahudi di mana ya. tertulis hukum Dibenarkan Kristus? oleh iman ya, bukan Hukum oleh karena Kristus perbuatan. di mana tertulis hukum Kristus di mana? Iya. Di sini kan dibenarkan oleh iman, Di mana hukum Kristus bukan tertulis? karena hukum perbuatan. Karena Kulempar juga nanti kau pakai sendal jepit kau ya. Hei, kulempar kau pakai sendal jepit nanti kau ya. Nipu-nipu kau. I'm cheating. Itu malah asa. Hukum Taurat mau dihantam pakai hukum Kristus. Dasar penyesat. Hukum Kristus tertulis di mana? Minta dalilnya. Kau tidak mau kasih. Mana hukum Kristusnya di mana tertulis? Ini kok Win saja yang dinaikin oleh moderator ini, Win. Halo, Protes selamat tadi, malam. Win. Itu Tertulis si di mana? Cuma itu ngomong benar nggak? Apa itu, Bang? Orang yang tak bersunat dia itu kafir. Iya, Galatia 2 Yang nomor ngomong itu 14. benar nggak? Paulus yang ngomong kayak gitu, Bang. Nabi Muhammad itu tidak bersunat loh. Iya. Kafir dong. Dia bukan Bani Israel kan? Coba lu tarik. Situ Kan ada nggak perintahnya Nabi- katanya hukum Nabi Muhammad hu- itu bersunat. Tunggu. Tidak bersunat dia, berarti Tunggu. Nabi Tunggu. itu kafir. Tunggu. Hukum Taurat Coba lu itu. cari ayat situ. Ada nggak? Sabar dulu. Hukum Taurat itu untuk siapa? Lu mengatakan yang tak Ku bersunat tanya kafir. dulu. Nabi Muhammad tak bersunat. Ku tanya dulu Kafir samamu. dong, berarti lu. Ku tanya dulu samamu. Jangan kau gila permanen. Jangan kau Ya, parah utus gilanya. Tuhan, Itu. ada ilmu ini, Hukum udah. Taurat Makanya itu lu untuk tuh dibeli. siapa? Hukum Taurat itu untuk siapa? Nah, Hukum Taurat itu untuk siapa? Ku jawab dulu ini. Jangan kau bawa nabiku karena nabiku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Cak Ayu. Kenapa kau ini? Kenapa kau jadi gila? Hukum Taurat itu untuk siapa? lu mengingkari omongan lu sendiri. Lu itu Iya, munafik. ini berbicara mengenai hukum Taurat, hukum sunat. Paulus mengatakan orang-orang dibawa oleh Paulus itu, udah kau turun. Kamu turun, kamu ke gereja, jilat pantat pendetamu biar kau waras. Kau ke gereja jilat anus pendetamu biar kau waras. Moderator jangan asal masukkan moderatornya. Berbicara mengenai Paulus, harus kau pahami, kalau kau berbicara Paulus berarti masih ada kaitannya dengan hukum Taurat. Paulus sendiri yang mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup di bawah, orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Yang ada bersinggungan di situ hanya Yahudi dan Romawi, Yahudi dan Yunani. Jangan ku bawa-bawa nabiku. Nabiku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karisteng, pengikut Paulus, ngaku-ngaku hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalian harus bersunat menurut Taurat. Tapi karena kalian itu adalah domba yang palsu alias serigala nyamar domba,
kalian tidak mau bersunat karena sejatinya kalian itu hanya berpura-pura sebagai pengikut Yesus. Kalian itu pentuhan makhluk roh yang datang ngaku Yesus, bukan muridnya Yesus, bukan. Pahami itu. Om Kris. Tuhan Yesus Selamat malam, kami Om tak Kris. kenal Paulus, Paman. Om Kris, selamat malam Om Kris. Ya, Om Kris bersunat Om Kris. enggak, saya enggak disunat. Itu kan keluarga yang Kalau nggak disunat disunat itu. kok tidak makan babi Om Kris? Ya nggak apa-apa, saya nggak makan babi. Tapi kan sunat bukan keharusan untuk kita sekarang. Itu bukan keluarga Abraham juga aku ini. Silakan Bunda. Berarti kalau Anda bukan keluarga Abraham, Anda tidak punya hak untuk memegang kitab keturunan Abraham. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Coba. Emang di Aksesoris. Al-Quran nggak ada Enggak, ajaran tunggu Taurat di dulu, Al-Quran. tunggu dulu. No. Aksesoris aja. Kita Supaya kalian pegang nyamar-nyamar. dua kitab. Kita pegang dua kitab. Taurat Enggak, dan yang saya tanya, Anda mengatakan Anda bukan keturunan Abraham. Nah, apa hak Anda kemudian memegang perjanjian baru milik orang Yahudi? Kenapa Anda katakan perjanjian baru milik orang Yahudi? Yesus memang diutus untuk Israel. Tapi kan Saya Israel tidak tanya menolaknya. Yesus, yang saya tanya saudara. Ya saya baca Injil, saya baca Turunkan saya kitab dulu Bang. Musa. Tinggal satu akun ini disuntik lagi sama pemak. Waduh, sudah berapa kali datang Pak Gurunda. Pak Edi monitor, Ustaz Arif. Akun terakhir itu, akun terakhir. Mudah-mudahan masih banyak akunnya Gurunda. Enggak, cuma peringatan aja. Iya, maksudnya Kenapa harus Gurunda sigap, turun, Mas? Kenapa kok bisa turun itu? nggak naik Kenapa lagi. pasukan Romawi, Om Kris? Ya, oh. Om Kris nggak makan babi tapi nggak disunat ya. Pertanyaan saya Bang, pertanyaan saya. Kalau sunat itu berlaku hanya untuk Bani Israel, terus kenapa ada kitabnya Bani Israel di Kristen? Lah kitab itu kan memang diturunkan di sana. Terus kenapa Yesus katakan kabarkanlah Injil kerajaan Allah ke bangsa-bangsa lain? Saya Murid tidak Yesus. berbicara, saya tidak bicara Injil, kitabnya Ya, Yahudi saya- yang saya bahas. Emang Kenapa? Injil itu kitabnya Yahudi. Loh, perjanjian lama yang kalian katakan itu kenapa ada di agama saudara? Itu kan kitabnya Yahudi. Iya, Yesus kan mengajarkan, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Ya, muridnya Bani Israel. Muridnya Bani Murid-muridnya Israel. orang Israel. Iya. Iya, Murid-muridnya yang saya tanya Israel. Kristen, Bang. Lah kan jadi Kristen karena lanjutan dari perintah Yesus kepada murid-muridnya. Oh, itu bukan Yesus itu. Yang Matius 28 Anda maksud kan? Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Murid-muridnya diajarkan oleh Yesus firman Allah. Dan salah satunya adalah kekekalan hukum itu. Makanya murid-murid Yesus Enggak, itu yang saya tanya enggak- legalitasnya kenapa di Kristen ada perjanjian lama milik Yahudi? Itu loh yang saya tanya. Ini Alkitab itu sebenarnya tidak bicara perjanjian lama, perjanjian baru. Hanya di lembaga Alkitab dunia itu dibikin perjanjian lama baru. Itu Nah, kan justru nyambung itu. dari Kejadian Maleaki ke Matius kan nyambung. Nggak ada pemisahan perjanjian lama Enggak dan ada baru. hubungannya, enggak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi, enggak ada hubungannya, Bang. Ya terserahlah Anda berpandangan. Saya juga bisa balik katakan bahwa Mazmur 147 nomor 19-20, hukumku yang datang kepada Bani Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak kuberikan kepada Romawi dan Yunani. Tuh dalilnya. Nah sekarang pertanyaan saya, Nabi Daud Nabi kamu juga. Nah Mazmur kan tulisan Daud. Nah berarti Anda harus akui kalau Mazmur mengatakan hukummu ada dalam dadaku, aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi berarti untuk Anda juga. Nah makanya di Al-Quran dikatakan Kenapa bisa? tidak dipandang Kami beragama tidak. kalau tidak merayakan ini. Coba pakai akal dulu sedikit, napa? Pakai akal dong. Iya saya pakai akal kok. Pakai akal dong. Kalau pakai akal kan pertanyaan saya sederhana.
Hukum-hukum yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak berlaku untuk Romawi dan Yunani. Kenapa ada di kitab saudara? Kenapa ada di agama saudara? Sedangkan Kristen itu muncul dari Romawi Yunani. Itu loh pertanyaan saya, Bang. Sederhana bukan? Iya, saya harus jelaskan kenapa murid-murid Yesus dibekali oleh Yesus ya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tak ada hubungannya. Yang saya tanya kitab. Boleh Yang saya tanya kitab. Yang saya tanya kitabnya Yahudi. Aturan-aturannya Yahudi itu tidak berlaku kepada bangsa manapun selain Bani Yakub dan Bani Israel. Itu dalil. Nah, itu percayalah kepada dalil. Tidak, Anda salah. Alkitab ini kami orang Kristen pakai baca Taurat dan Injil. Iya, tahu. Kalian mencomot kitabnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, kenapa ada di agama Anda kitabnya Yahudi? Dengar dulu, saya jelaskan. Makanya di Kisah Para Rasul, murid Yesus diutus untuk bangsa lain. Saya katakan, jadi saya orang Indonesia juga bisa. Itu kan murid-murid bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Asia, Saya Yunani. tidak bisa ditipu dengan itu. Ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Jangankan isinya Lukas. Jangankan isinya Lukas, Yesus aja tidak tahu siapa itu Lukas. Jujur aja, langsung aja, to the point aja. Kenapa ada kitabnya Yahudi? Yesus tidak tahu. Kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Itu aja dulu. Iya, ada hubungannya lah dengan saya jelaskan tadi Kisah Para Rasul. Memang itu murid ditugaskan. Kenapa Anda menjadikan Kisah Para Rasul sebagai legalitas, sedangkan Yesus sendiri tidak mengenal siapa ini Lukas, siapa ini penulisnya Kisah Para Rasul? Itu kan kitab kami Kristen. Justru karena itulah muncul pertanyaan, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen? Lah, kita jadi Kristen juga dijelaskan di Alkitab. Lah, nggak usah bawa-bawa itu, Bang. Yang saya tanya, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Kristen? Sedangkan kitabnya Yahudi ini hanya untuk Yahudi. Aduh, Anda salah. Aduh. Kitab ini untuk manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Contoh ya, mana saya dalil? kasih contoh aturan Taurat 1 ya. Yesus katakan ya, sahabat diadakan untuk manusia. Ya, jadi Yahudi. bukan bicara Untuk Yahudi. Anda pikir Yahudi itu kambing? Yahudi Saya itu manusia. Lah, tapi bukan Anda untuk manusia. Anda. Tapi Anda Saya bukan manusia. untuk Anda. Anda manusia Tapi atau bukan bukan? untuk Anda. Untuk Yahudi. Aduh, Pakai otaknya, pakai Yesus- otak. Pakai Yesus otak, pakai otak. untuk Ulangan manusia. 33, Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya untuk Bani Yakub. Anda Bani apa? Anda hanya Bani Bakul, bukan Yakub. Saya manusia, Anda manusia. Di mana Kalau dalilnya? tidak bersahabat, Di mana di Al-Quran dalilnya hukum dikatakan, Taurat itu untuk di luar Yahudi? Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Sedangkan dalilnya untuk Bani Yakub saja ada. Ulangan 33 nomor 4. Mazmur 147 tidak berlaku untuk Roma Yunani. Sedangkan agama Anda dari situ Roma Yunani. Lah, ini makanya kalau baca, karena kan pembaca Alkitab ya, Anda baca semua dari Bible, Kejadian. bukan Alkitab, Bible. Ya, Anda baca Bible Kejadian kan sampai Wahyu. Yes. Ya, Terus? berarti pemahaman Anda sangat minim, rendah sekali. Ya sudah, tentang kalau begitu mana Alkitab. dalilnya hukum Taurat itu untuk di luar Yahudi? Mana dalilnya? Nggak usah bahas di luar Yahudi, baca aja misi Yesus murid-muridnya untuk siapa. Saya tidak bisa kamu tipu dengan kayak begitu, Bang Chris. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dia dengan mulutnya sendiri berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Titik. Anda membawa Matius 28. Itu bukan Yesus.
ilmu Anda terbatas di situ ya. Baca semuanya. Bagaimana Yesus mengutus Tolong murid-muridnya. tunjukkan ya. dalilnya di mana Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Di mana tertulis? Jadikanlah semua bangsa muridku. Apa Anda tidak itu temukan? ucapan Anda baca makhluk yang Alkitab. keluar dari kuburan. Jadikanlah semua Itu bangsa muridku. ucapan manusia yang keluar dari kuburan. Itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan manusia yang keluar dari kubur. Itu bukan ucapan Jangan level Yesus. iblis ya. Kalau masih level iblis ilmu kamu, jangan coba-coba tafsir Alkitab sesuka-suka kamu. Sekarang saya tanya samamu, Saudara Chris, siapa yang diberi kuasa di dunia ini? Menurut Yesus. Yesus katakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Sebelum itu di mana Yesus pernah ucapkan? Sebelum dia dikubur, di mana pernah Yesus ucapkan itu? Ada? Baca aja kalau Anda tahu, baca aja. Ya di mana? Di mana Yesus pernah mengatakan? Yang pernah mengatakan itu di depan Yesus itu iblis. Baca di dalam kitab saudara. Di Matius 4, iblisnya berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Dan aku akan memberikan kepada siapapun yang ku kehendaki. Itu ucapan iblis. Aduh. Yesus katakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga. Hei saudara, itu ucapan iblis. Itu bukan ucapan Yesus. Aduh. Hei saudara, dengarkan saya. Kalau Anda sudah bisa memahami pernyataan saya, dengarkan. Yesus tidak ada lagi Injil, tidak ada lagi firman setelah dia terangkat ke langit. Tak ada lagi. Segala firman telah aku berikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Oke? Nah, serangkaian daripada firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, tidak pernah sekalipun Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yang pernah mengatakan itu hanya iblis ketika bertemu dengan Yesus. Paham? Aduh. Ya, sekarang kamu tunjukkan. Kalau saya ngarang, tugasmu menunjukkan di mana Yesus pernah mengatakan itu. Jangan kau bawa Matius 28, karena itu adalah ucapan orang yang keluar dari kubur. Ucapan Yesus ketika dia penginjilan, di mana? Jawab. Enggak, Anda ini hanya cari-cari salah. Anda apa? Anda mau menipu. Yesus mengatakan segala firman. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah. Dan tidak ada Yesus menyampaikan firman kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Tak ada. Bahkan Yesus mengatakan, tak ada. Tunjukkan kepada saya. Ada. Anda tahu ada, tapi Anda tidak mau tahu. Tunjukkan kepada saya. Percuma. Anda hanya simpul-simpul liar Alkitab. Percuma. Yesus berkata di dalam Yohanes, dengar. Iblis berkata kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan kuasa ini akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Baca Matius 4. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, iblis, penguasa dunia telah datang. Aku harus pergi sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia itu tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Hayo. Penguasa dunia telah datang, aku harus pergi cepat karena penguasanya telah datang, dan penguasanya ini tidak ada kuasa sedikit pun kepada diriku. Di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus katakan seperti itu. Begitu Yesus terangkat ke langit, tiba-tiba saja ada makhluk keluar dari kubur berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Yesus yang katakan. Nah, itulah Yesus palsu yang kau sembah. Makanya Yesus asli apa? Begitu ya. Jadi kalau Anda menyimpulkan Alkitab secara liar, ya. Tidak, bukan. Sekarang begini. Kita buktikan siapa yang mentafsirkan secara liar. Kita buktikan. Ketika Yesus berkata segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Pertanyaan saya,
Setelah Yesus mengatakan, telah aku sampaikan semuanya, apakah masih ada yang belum disampaikan? Jawab. Ada ayat yang mengatakan belum semuanya aku sampaikan. Nah, setelah nanti dia datang, nanti juga kamu akan tahu. Jadi oh, bukan itu. begitu dalilnya. Jangan ngarang bebas. Masih banyak yang Tidak ingin aku ngarang. katakan. Anda tahu, Diam. Anda minim ilmu. Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan Yaitu mengajarkan kepadamu. Roh Siapa kebenaran, seorang lain kan? itu? Siapa seorang lain itu? Roh Kudus, roh kebenaran. Nenekmu kan yang kiper. Anda maksud. Udah saudara Kris, udah. Anda lebih baik turun. Ya. Lebih baik Anda turun. Anda ke Anda gereja, itu memerangi colok pantat Kristen, pendeta Anda itu daripada Anda gila dari kayak setan. begini. Hey, Setan memerangi Yesus mengatakan yang orang-orang. datang setelahnya bukan Yesus, tapi penolong Wahyu lain. 12, Yang datang 17. kepada Matius 28 itu Yesus, itu bukan. Wahyu Udah kau turun. Daripada 17. turun Ya, daripada aku bikin kau Anda kayak dari anak kecil di sini. setan. Turun, Ilmu Anda dari biar kau setan. katakan saya setan. Silakan aja. Yang penting saya meluruskan ajaran Yesus. Terserah. Tugas Anda sekarang ke gereja, turunkan ceramah pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Itu tugasmu sekarang. EGP dengan itu semua. Yesus berkata, yang datang setelahku adalah penolong lain. Begitu kemudian dia terangkat ke langit, ada yang keluar dari kubur. Hayo. Dan menyampaikan lagi firman. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Katanya yang datang bukan Yesus, penolong lain. Katanya semua firman telah kau sampaikan, kok masih ada tersisa? Kamu lupa ya? Lupa. Kalau kau sudah katakan, sudah semuanya telah kusampaikan kepada mereka. Ternyata masih ada. Cobalah kawan, pakailah ilmu. Ya, pakai ilmu, jangan egois. Jangan karena saya Kristen harus bertahan meskipun salah, meskipun keliru, meskipun ditertawakan. Yang penting saya ini bertahan. Itu gila namanya. Yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Yang datang di Matius 28, Yesus. Pembohong, penipu itu namanya. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Tertulis di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27. Itu kata Yesus. Ayolah saatnya Anda itu sehat teman-teman. Ayo belajar. Tapi jangan mempertahankan kesalahan, itu nggak bagus. Ditertawakan kita. Jemaat-jemaat kalian itu di bawah itu gelisah. Ini kok semuanya pada membohong. Kok tertulis di situ kok? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya apa? Mereka semua percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu endingnya. Lo kok tiba-tiba jadi Tuhan? Pergi ke seluruh dunia, beritakan kepada semuanya. Yang percaya baptis. Kok jadi berubah? Yesus yang tadinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berkata pun bukan dariku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kok tiba-tiba, kepadaku telah diberikan kuasa. Apa? Yang diberi kuasa Ya, itu adalah iblis. Gitu kawan-kawan. Banyuma mau tahu nggak jawaban pertanyaan Banyuma yang dari awal itu, apa manfaat, apa fungsi kitabnya Yahudi nempel di situ? Sebenarnya kalau mau jujur gampang jawabannya. Apa rek? Membungkus ajaran pagan agar tidak terlalu kelihatan. Memang betul. Itu untuk apa coba tujuannya? Kalian tidak sunat, kalian makan babi, kalian tidak sabat, kalian tidak menyembah kepada Elohim yang ada. Apa gunanya? Aksesoris. Biar dianggap bahwa ini adalah dari Tuhan. Padahal apa?
Yang dominan yang kalian lakukan adalah bisikan-bisikan makhluk yang mengaku Yesus itu kepada Paulus. Itu yang kalian lakukan. Bukan hukum Taurat. Itu cuma aksesoris aja ditempel di situ supaya dicocok-cocokkan. Oh, ini Mesias, ada nubuatannya di sini. Itu aja kau pertahankan terus. Begitu ditanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Apa hubungannya? Ada yang bisa jawab? Asal cuap aja kan? Itu kan Yesus kan orang Yahudi. Ya emang Yesus itu lu pikir Kristen apa? Yang kita tanya ini Kristen. Kristen. Ya paman, kenapa ada kitabnya Yahudi sama kamu? Di mana nyambungnya? Kapan kitab Yahudi itu untuk orang lain? Sedangkan kitab itu mengikat dirinya sendiri. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Kalian apa? Bani Bakul. Yang dibuat perjanjian baru itu hanya Tuhan dengan Bani Yehuda, dengan Bani Israel. Lalu kemudian Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukum Tuhan seluruhnya yang datang kepada Yakub dan yang datang kepada Bani Israel itu hanya berlaku kepada Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Kesalahannya kalian terlanjur mengambil kitabnya Yahudi, membuktikan kalian ini bukan orang betul. Karena kitab itu sendiri menerangkan dirinya, aku hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada di agama Anda? Nah itu udah ketahuan, kalian itu salah. Kalian itu adalah serigala yang nyamar domba. Dengan mengambil pakaian dari Israel agar membungkus kalian seakan-akan Israel, itu sudah membuktikan diri kalian itu siapa. Sampai sini paham? Apa hubungannya coba? Kitab Taurat, Kejadian, Imamat, Keluaran, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kitab Yesaya, Ulangan, Hosea, apa hubungannya dengan Romawi Yunani? Apa hubungannya? Pilatus ada di sana, Herodes ada di sana, tentara Romawi ada di sana. Ada mereka bersabat, ada mereka tidak makan babi, ada mereka bersunat, tidak ada. Lah kalian ini muncul belakangan kok sok-sokan. Pilatus aja nggak menjadi Yudaism. Pilatus aja gubernur yang menjabat gubernur pada saat itu tidak menjadikan kitab Tanak sebagai kitabnya. Tidak. Paham? Sekarang muncul Kristen pakai kitabnya Yahudi. Aneh kalian ini. Ditanya ngeyel. Diberitahu ngamuk, emosi, hujat. Tidak ada hubungannya kitab Daniel, kitab Samuel, ya. Hosea, Yeremia, Amsal. Tidak ada hubungannya dengan Roma dan Yunani, tak ada. Tak ada sama sekali, tidak ada. Dan memang tertulis di dalam kitab mereka bahwa kitab-kitab itu hanya untuk Bani Israel. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kitabnya mereka Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Gak boleh. Muncul kalian tambahin 13 buku, Kisah Para Rasul, ada Yohanes, ada Matius, ada Lukas, ada Markus dan seterusnya. Itu menambahi. Kenapa itu ada? Karena memang kalian bukan Bani Israel. Begitu saudara. Maka diskusi itu pakai data. Kalian pakai data tapi kalian hantam data kalian sendiri. Yang kedua Bang Joma yang lebih parah itu gitu ya. Kan kalau untuk Yudaisme tadi kitabnya Yahudi ya. Itu kalau untuk luar negeri sekarang ya bule-bule itu udah mulai sadar loh. Buktinya gereja udah mulai kosong, ya. Sudah mulai berpikir. Ini bukan punya kita ternyata, ya kan Bang Adi? Betul. Yang paling parah Bang Joma Indonesia dibungkus juga dengan keislaman, istilah Al-Quran. Nah ini lebih parah nih. Nah kira-kira tipikal apa yang suka nyamar-nyamar kayak begitu? Ya serigala berbulu domba. Iblis. Iblis yang suka nyamar-nyamar, yang suka nipu-nipu itu setan. Kejahatan dibungkus dengan pura-pura baik, itu iblis. Bagaimana iblis datang kepada Adam, bagaimana iblis datang kepada Hawa, dia bungkus dirinya dengan berpura-pura baik. Begitu. Kita sebenarnya punya tugas memang agak berat kalau di
Indonesia ya. Kalau luar negeri sih enggak. Paling menyerang dari segi satu sisi kenapa ada kitab Yahudi. Yang mereka nggak bisa menjawab, yang mereka meninggalkan gereja kosong. Kalau Indonesia itu yang dibawa Belanda dirubah. Ngeyelnya minta ampun. udah masuk Yahudi kan? Bagaimana supaya ini kan sasaran kita umat Islam nih, bukan orang bule kan? Wah, ganti aja judulnya jadi Alkitab, ganti Theos menjadi Allah, ganti Apostolos, semua os diganti istilah Al-Quran. Nah ini memang tugas kita berat dalam hal seorang seperti tadi, terbungkus Islam dan keyahudian, tapi ajarannya itu tadi pagan. Itu masalahnya. Ini kalau tidak ada apologet Islam, sangat boleh jadi 100 tahun ke depan Bible mereka ini mereka ganti sampulnya menjadi Al-Quran. Al-Quran Lukas, Al-Quran Markus, Al-Quran Roma, Al-Quran Galatia. Bisa jadi. Kan sudah ada banyak, Pak. Tampilannya itu tampilannya seperti Al-Quran diganti menjadi bahasa Arab terjemahan ke Indonesia. Sudah ada itu. Itu dia. Di dalam kitab mereka Filipi 3 nomor Filipi 1 nomor 8 nomor 16 nomor 18 sorry. Itu boleh demi Yesus boleh mengelabui. Baca itu kitab. Boleh. Masuk mengelabui boleh gitu ya. Ada itu tertulis. Boleh dalam agama dia itu boleh. Itu bukan fitnah, itu fakta dalam kitab kalian. Memang tertulis kayak begitu modelnya. Uang aja bahas-bahas Alkitab. Dan ini kenapa Dani? Tetapi tidak mengapa. Bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, baik dengan maksud mengelabui propasis, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Memang sudah diajarkan kayak gitu kok. Sama Kris aja kau kalah. Apa sih ini si Dan ini kenapa lo? Habis ketemu pendeta. Kejang-kejang, waduh. Suaramu yang mendem begitu kok. Janganlah bahas-bahas Alkitab. Bahaslah. Kalau kau kitabmu tidak mau dibahas, lepaskan semua istilah Al-Quran di dalam kitabmu. Kalau kau tidak mau kitabmu dibahas, lepaskan semua istilah Al-Quran di kitabmu. Larang STT-mu belajar tentang Islamologi. Paham? Bisa. Keluarkan semua istilah Al-Quran dari kitabmu itu. Ya, Al-Quran pun harus melepaskan dong. Apa yang harus dilepaskan dari Al-Quran? Gantian Kristen, saya keluarkan Deni dulu ya, saya turunkan Deni. Waduh. Apa yang harus dilepaskan dari Al-Quran? Apa? Deni diam. Kau King maju King. Apa yang harus dilepaskan dari Al-Quran yang terkait dengan agamamu? Apa? Ya, seperti Musa, Adam, Salomo, apa itu kan punya Yahudi. Kenapa? Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Emang ntar dulu banyak Mak. Di mana ada tertulis Nabi Musa di Bible? Iya, kenapa Kristen? Nah, di mana tertulis Nabi Musa di sana? Di mana tertulis? Emang ada? Di sana originalnya Moses kok. Moses itu originalnya bukan Musa. Di kitabnya mereka yang ada Abraham. Oke, Moses, David. Kau itu yang niru dari Al-Quran. Kau ambil Daud, kau ambil Musa. Kenapa kau nggak ambil kemudian Abraham? Kenapa nggak ambil Moses? Kenapa kau tidak ambil David? Kenapa kau harus ambil Daud? Baca original teks itu. Lagian kalau kami menggunakan Daud, itu kan Yahudi punya, bukan Kristen punya. Banyak cerita kau. Jadi kalau agamamu takut untuk dibahas, tanggalkan semua istilah Al-Quran dari Bible. Semua gereja-gereja yang menuliskan gereja Isa Al-Masih, tanggalkan semua. Sekolah tinggi teologi, ya, hapus semua materi-materi Islamologi. Semua pendeta, pastor, misionaris, tanggalkan pakaian-pakaian Islam. Paham? Jangan kau pakai hijab, jangan kau pakai kopiah, jangan kau pakai baju koko. Hapus semua Biblemu yang menggunakan bahasa Arab yang ada di Indonesia ini, yang kalian pakai untuk nipu-nipu itu. Jangan, hapus. Kalau kamu tidak mau dibahas agamamu.
Selesai. Gampang kan? Kau sensitif, agamamu dibahas, tapi agamamu kemana-mana perginya. Lari masuk ke Bali, Tuhannya Bali dia ambil. Sang Hyang Widi, entah apa-apanya agamamu ini. Kemana-mana nyamar, kemana-mana nyamar. Yang suka nyamar-nyamar itu apa? Ayo, yang suka nyamar-nyamar itu apa? Islam dong. Apa di Islam suka nyamar? Mana Islam nyamar? Bahlul. Ini buktinya banyak. Perjanjian lama. Orang bodoh Kitabmu dari Belanda, Biblika, masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Pingin ku tampar kau pakai sendal. Ya bukannya begitu juga dengan Anda. Nah, apa? Al-Quran saya kemana-mana namanya tetap Al-Quran, tidak pernah berubah. Ya betul. Namanya betul. Kitabmu? Tapi Kitabmu? Ya, oke sebentar lah Bang Juma. Putus suaranya Bang Juma, hilang. Enggak, Banyuma enggak ngomong. Ini berisik ini satu nih. Di mute dong. Yang naik kan di mute. King, kenapa King itu? Kenapa sampulnya menjadi Alkitab? Kenapa bukan Biblos? Jawab King. Ya itu terjemahan saja itu Alkitab itu. Gampang kali kau ngomong. Gampang kali kau ngomong. Di mana kata apa? Kenapa kata Allah itu sedangkan alif lam lama itu kan empat huruf. Kalau Allah kata Allah itu kan 5 huruf itu di bawah huruf Allah. Satu hurufnya mana? Blow on bener ini orang ini. Kenapa lu masih hidup sih? Blow on begini lu masih hidup. Kenapa sih? Luruskan kencingmu dulu, Dek. Udah banyak duitmu cuma. Ada lagi nih satu nih. Masukkan pencolok-colok nih. Banyak duitmu ya. Bahas Alkitab kan. Udah banyak. Kamu pikir saya pendeta? Kamu pikir saya pendeta? Udah banyak. Kau kan? pikir saya pastor yang terima perpuluhan tiap bulan? Cari pikir? koin di sini ya. Koin apanya dari koin? Apa lagi Kau nih, bilang lain Bang ini? Serigala, kenapa kau? Ini tipikal Gini aja. Ayo teman-teman, koin. Kasih koin teman-teman, biar dia nangis. Banyak orang mau kan. Gini aja ya, Tok. Dengerin gua. Lu punya ilmu enggak? Kalau enggak punya ilmu gua turunin. Lu mau saya apa? bocah. Lu mau diskusi lu gua saya apa? Kalau enggak gua turunin. Kalau hanya curhat begitu kayak bocah apa? Tuh, lihat Lu mau tuh, saya koin apa? bertaburan tuh, koin. Nangis kau kan? Nah, sakit hatimu. Yang kasih umat Islam kau yang panas. Turunin. Tuh, lihat tuh. Koin, kau banyak duit ya koin. Datang ke ngasih sini, Bawah ini. ke sini Yang pakai ngasih. ilmu. Tuh kan. Yang ngasih umat Islam kenapa lu yang nangis? Bangunkan mamamu, cari dompetnya lu beli koin. Nah, gitu loh. Mampus. Apa sih? Nggak jelas banget. Umat Islam kau lawan. Kenapa nggak jelas ya? Bangunkan orang tuamu, Pak. Saya masuk, kok nggak ada yang ngasih. Umat Islam kok saling membantu, kok kita tidak, Pak. Mintalah sama orang tuamu. Ya, coba jelaskan dulu. Itu kan 4 huruf. Jadi satu hurufnya mana? Itu kan Allah itu kan bahu. Ya sekarang dari mana kau dapat kata itu bahasa Indonesia? Dari mana kau dapat? Lah saya bertanya kenapa Anda bertanya kembali? Ya kau pakai itu, dari mana kau dapat? Celuk. Nah, dari mana kau memperoleh itu itu? Dari mana kau dapat? Nolong. Nggak bisa jawab. Bangunkan pendetamu, tanya. Ya, Udah, diam. Diam. Bangunkan pendetamu, bangunkan. Suruh ajarin. Panggil Bambang Nursiana di sini. Ajarin kau. Pertanyaannya di mana, dijawabnya gimana? Bang Handi. Bang Handi bilang nih. Kenapa Richard? Kenapa Richard? Dikiranya Bang Zuma dari tadi teping-teping ini. Host kalah katanya.
si Richard ini. Kenapa Chat? Lu punya ilmu apa Chat? Mau diskusi? Kalau nggak punya ilmu turun aja. Ayo, siapa yang menguasai Bible di sini? Wih, Yang saya katakan dulu jawablah. Saya kan bertanya kepada Anda. Tunggu dulu lah, King. Ini Jordan Gultom kasih kesempatan untuk ngomong dulu. lu Jordan Gultom. Udah sempat awal lah ngomong. Kok dikeluarin? Ya, Richard, kau punya ilmu apa, Chat? Kau punya ilmu apa? Bahasa Indonesia? Ngerti bahasa Indonesia? Ilmu dedak campur kangkung. Aku Enggak Jordan ini bisa kondusif nih. Jordan, mau diskusi Pak Jordan? Lanjut dulu bang. Mau diskusi Bang? Lanjut aja dulu bang. Lanjut dulu. Sama. Atau mau bertanya silakan. Lanjut aja bang sama bang Richard dulu. Aku cuma pendengar doang. Oke. Richard, gimana Chat? Mumpung Bang Juma belum ngantuk, ayo. Mau topik apa? Jangan curhat Gak bisa juga. Leonardo, Leonard silakan. Jordan Gultom, silakan. Anda tadi bilang Bang Juma cari koin demi menjelekkan agama Kristen. Cari Di mana makan itu? demi menjelekkan agama Kristen katanya. Di mana statementnya Bang Juma menjelekkan Kristen? Di mana? Coba cari satu statement yang mana? Itu barusan bang. Barusan baru dibilang itu. Yang mana itu? Ya itu yang barusan dibilang. Colok pantat pendeta katanya. Ya karena itu kan artinya itu bahasa alegoris, artinya kau pergilah sama pendetamu belajar lagi. Iya, Itu. memang betul itu bang. Cuman nggak perlu kita membahasakan seperti itu, Lagian tadi kan udah berkali-kali ditanya apa, jawab apa, topiknya apa, kemana-mana begitu, artinya dia belum layak untuk diskusi. Itu bahasa alegoris. Artinya itu kalau hari Minggu jangan hanya duduk doang. Pendeta itu ditanya. Materi-materi dari sini lu tanya pendetamu supaya lu ada ilmu gitu loh. Itu maksudnya bro. Oh gitu. Ya iya. Jadi selama ini pendapat orang abang seorang pendeta itu nggak ada ilmunya, nggak ada apanya gitu. Di sini udah ada berpuluh-puluh sudah pendeta tumbang di sini nggak bisa ngapa-ngapa. Oh jangan bilang seperti itu bang. Itu Bang Juma udah kalah banyak itu. Di mana itu Bang Juma kalah di mana? Lawan siapa? Ya nggak usah kita tanya di mana-mana ya, kita secara sendiri aja. Ya buktinya selama ini pendeta itu nggak diskusi di sini nggak ada orang murtad. Bang Juma selama ini udah ratusan orang mualaf. Gimana itu pengaruhnya begitu? Oh yang mualaf itu bukan pendeta bang. Enggak, Bang Juma lawan pendeta. Pendeta belum bisa murtadkan satu orang pun. Bang Juma ratusan orang dimualafkan. Bagaimana itu? Ini ya itu kenapa nggak bisa pendetanya dimualafkan bang? Bukan pendetanya, kucluk. Dengerin dulu, lu nggak ngerti bahasa Indonesia apa ya? Bang Juma sering diskusi sama pendeta. Tiap hari. Belum ada satupun pendeta ini mengajak umat Islam untuk murtad. Tapi Bang Juma udah ratusan orang mualaf. Ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Iya paham. Ada nggak pendeta yang bisa dimualafkan Juma? Ada. Ini ada, saya naikkan ini, ada ini. Ini Saiful Gultom silakan. Enggak ya? Waduh, kok naik ada itu. Dan Muhammad. Dengerin. Pendeta diam dulu saya kasih tahu. Lanca Muhammad. Ini Saiful Gultom tadi, dia sekolah sarjana teologi, mantan misionaris. Itu loh. Ada itu. Mana? Naikin lagi Saiful Gultom itu, naikin. Oh, diturunkan, saya sudah naikkan barusan. Siapa yang turunkan? Moderator. Naikin lagi jambak. Naik Pak Saiful. Nggak ada di permintaan sudah. Suruh saya telepon dulu, suruh naik. Naikkan aja bang. Kalau memang benar-benar dia pendeta tadinya masuk Muslim, ya itu saya nggak percaya bang tuh. Jangan kalau udah ditasin nanti alasanmu ada lagi nanti pas. Ya
Naik lagi Mau Pak. benar Itu Pak Dace Momang itu pendeta itu. enggak gini. Kalau dia pun benar-benar dia masuk apa namanya Islam, itu saya nggak percaya gitu loh. Karena gini loh Bang, kita diskusi Bukannya nggak percaya. Nggak usah nggak. Kami juga nggak maksa kamu percaya bro Jordan. Kami nggak pernah maksa kamu percaya kok. Nggak pernah maksa. Tapi faktanya kami nggak dengerin. Kami nggak pernah maksa kamu percaya. Tapi faktanya baru bicara. Memang kau fakta kau nggak bantah kok data aja kau lawan. Gimana mau percaya? Nggak usah lah kita kan percaya. bicara tadi dari awal kita abang yang bilang karena saya bertanya ada nggak pendeta yang mau Ada. ada abang bilang kan Dan itu kan- Cemumek ada dan Pak Dan Cemumek ada. Iya, Itu Pak Gultom dibela. Kau bertanya saya jauh kau ngomong pula. gini Bang, kalau Banyak yang mualaf, Filipus juga mualaf tuh, Filipus. Ini di atas ini. Aduh, ini orang. Bisa nggak sih orang berbicara itu lo dengerin dulu gitu ya? iya Bang aja ngomong terus Bang. Ya udah. Dan Terus aja Bang Cemumek. ngomong. Ya. Pak Dance, Pak Gultom barusan ini Pak Gultom ya. Assalamualaikum. Ini sudah. Assalamualaikum. Mana dia? Nah ini, saya tanya dia, lo tanya sendiri. Oke, ini saya ngomong sama Bang Gultom ya, orang abang Iya. diam aja. Ya silakan. Sama-sama Oke. Gultom. Ya, halo Bang Gultom. Oh, halo juga, halo. Ini aku Gultom ini, marga Gultom juga kita. Ya, boleh saya kenalan? Iya boleh Bang, boleh. Dari mana asalnya? Aslinya orang Medan Bang, Ya, di Medan di mana? Krakatau Ujung. Oh, jalan Krakatau Ujung ya? Ya, Oke. Apa yang bisa dibantu? gini, tadi kata Bang Handi, abang Ya. tadinya seorang pendeta. Dia itu mualaf masuk Islam. Ya, betul. Ya, abang beneran pendeta sebelumnya. Ya, begitulah. Kalau bohong dosa Bang. Iya, kita nggak bohong. Apa yang tanya aja gitu, Dek. Enggak, gininya Bang. Karena dibilang Abang Handi tadi, abang itu seorang pendeta, masuk mualaf, masuk Islam. Karena gini Bang, kalau seorang pendeta lo kalau memang benar-benar pendeta itu nggak bakal masuk Islam Bang. Apa alasannya? Makanya saya bilang sama Bang Handi tadi, kalau dia benar-benar pendeta nggak bakalan mualaf Bang, aku bilang. Kalau dia abang bilang dia pendeta, ternyata bukan pendeta, entah pun dia sintua. Abang kau sintua? Udah kau curhat aja kau Jordan, kau diam dulu di situ. Dengar. Diam dulu Bang. Kami mau ngomong dulu sama bangku ini. Ini kuanggap abang. Kau ngetik aja di bawah. Kau ketik aja di bawah, nanti saya terjemahkan ke atas. Kau atur-atur pula gua di sini. Orang di sini saya yang berkuasa, kau atur pula gua. Ini mau kiper lah. Nah, kau ketik di bawah, saya terjemahkan ke atas. Ketik di bawah. Nah, ketik. Ketik aja di bawah. Pak Gultom, Ya. Anda sarjana teologi? Betul. Anda mantan misionaris? Betul. Ya. Kenapa Anda memeluk Islam? Oke. Tapi kan sudah saya bacakan tadi. Surah Al-Baqarah ayat 79 itu merupakan pedoman menuju ke sahadatan. Karena di situ kita timbul keraguan. Kan ada di surah Al-Baqarah itu 9, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dan dari apa yang mereka usahakan sendiri. Ini dari sisi Allah, ternyata tidak. Ini kan kita menjadi mengevaluasi kitab itu. Kita evaluasi apa benar kitab itu ditulis oleh seseorang atau Paulus atau siapa itu yang menulis. Itu kan timbul rasa keraguan buat kita gitu. Nah, setelah itu baru kita evaluasi kitab, ternyata benar tuduhan Al-Quran itu tidak fitnah, malahan fakta. Mana buktinya kan gitu. Nah, kitab Bible itu atau gospel itu yang 4 gospel itu kan banyak yang kontradiksi di sana itu.
Yang paling parah lagi yang tuduhan Al-Quran. Mari kita buktikan tuduhan Al-Quran bahwa Al-Quran itu bukan fitnah. Al-Quran itu wajar mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran itu turun yang terakhir. Jadi apa-apa yang salah yang dibuat oleh manusia sebelum Al-Quran turun, diceritakan Al-Quran dengan sebenarnya. Kalau yang lebih parah lagi, cobalah kita lihat dulu di kitab Mazmur ya. Di kitab Mazmur itu ada yang sangat vulgar di situ, yang nggak mungkin jadi kitab. Tapi katanya kitab suci. Tolong dengar, mana tadi si Pak Saudaraku Gultom dengar ya, saya bacakan ya, yang paling ganjil di dalam kitab Mazmur itu loh. Kalau kitab suci, ya nggak mungkin seperti itu bunyinya. Di mana? Betapa cantik, betapa indah engkau, sorry sebentar ya, jadi gugup aku. Betapa cantik, betapa indah engkau, wahai dari segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, buah dadanya gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusannya. Kan begitu? Apa kitab suci seperti ini? Inilah tuduhan Al-Quran itu. Ternyata Al-Quran benar-benar mengatakan penyimpangan yang ada di sana. Apakah ada seperti itu bunyi kitab? Ini lebih cenderung dia ke novel. Enggak, Pak Handi? Ini Pak Gultom, saya nanya. Ya. Karena apakah selama ini Anda mendengarkan diskusi lintas agama ini sehingga Anda memeluk Islam atau ada faktor lain? Sebenarnya setelah saya mendengar Bang Juma ya, setelah saya mendengar paparan Bang Juma itu semuanya fakta, bukan fitnah. Boleh dibuktikan, mari kita sama-sama buka Bibelnya. Kan gitu. Di luar dari itu pun saya sering membaca Al-Quran yang walaupun terjemahannya. Dari sanalah saya mendapat petunjuk. Jadi apa-apa yang dibicarakan di komalnya Bang Juma itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Nggak ada pasal yang bisa menyalahkannya. Sebab yang dikatakannya semuanya fakta, punya dalil, dan kita cek kebenarannya. Apakah itu bohong belaka atau hanya sekedar menghujat? Ternyata tidak. Sama dengan Al-Quran tadi. Al-Quran mengatakan kitab sebelumnya itu sudah dicampur aduk oleh manusia. Terbukti tadi di Mazmur. Masa pohon korma kesir segala kesana itu apa kitab itu? Pohon korma itu segala macam gugusannya itu apa itu? Ini jadi Pak Gultom, saya potong. Artinya ada pengaruhnya Bang Juma selama ini diskusi lintas agama sehingga Anda memeluk Islam. Ada pengaruhnya nggak? Ada. Aku jujur ya, memang ada pengaruhnya. Banyak pengaruhnya. Karena saya yakin, percaya, semua yang disampaikan itu berdasarkan fakta. Jadi nggak ada situ yang menghujat. Saya bukan membela Bang Juma karena saya sekarang sudah Islam, tidak. Jauh sebelumnya pun saya mengiyakannya karena apa? Untuk apa saya membohongi hati saya? Nah, secepat apapun berlari kebohongan itu akan dilampaui oleh kebenaran. Itu. Ngapain kita mesti berbohong? Mari kita jujur, terbuka. Ini sekedar pencitraan semua ini, pencitraan sebenarnya. Nah, Oke. Anda tadi kan topiknya itu bahwa dia tidak percaya kalau ada orang banyak mendengarkan statement Bang Juma dan lain-lain itu sehingga dia mualaf, dia nggak percaya. Jadi makanya saya tanya untuk ini, jadi ada pengaruh. Dibanding dengan jawaban pendeta selama ini diskusi dengan Bang Juma, yang mana yang masuk akal menurut Anda? Silakan. Sebenarnya apa ya, pendeta yang selama ini yang menanggapi, yang mendengar apa yang disampaikan Bang Juma itu sebenarnya kalau hatinya mengakui itu sebenarnya, tapi malu di depan umum, malu di ruang publik gitu loh. Andainya dia jujur, mereka lebih tahu sebenarnya, tapi pura-pura tidak tahu. Begitu. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Kenapa? Gini. Malahan Bang Juma lebih menguasai, lebih mengetahui gospel itu daripada mereka gitu. Nah, katanya begini, oh Bang Juma itu
ngelantur, potong-potong ayat sampai situ, potong, pindah sana pindah situ, kan gitu maksudnya. Itu kan hanya mengkelirukan, hanya untuk apa, menggelapkan, hanya untuk memutar balik. Yang sama seperti dikatakan Al-Quran, para ahli kitab itu bukan orang pintar kitab, mereka itu suka memutar balik, merusak wahyu Allah, seperti itu. Sehingga mereka yang di bawah, yang sama sekali nggak ada pendidikannya di situ, terdoktrin. Yang selama ini sering disebut, ya kamu imani aja, ya imani aja, kan gitu. Jadi kita pun, saya pun selama ini memang terdoktrin. Masa seorang mahasiswa bisa terdoktrin? Karena apa? Karena ini agama warisan. Apapun ceritanya, nenek moyang saya nggak ada yang seperti itu. Akhirnya apa? Kita terbawa dengan warisan tadi. Sehingga para pendeta yang sekarang nggak mau terbuka. Coba kalau mau jujur. Karena hati, dalam tubuh manusia hati yang paling jujur. Kalau mulut banyak bohongnya. Kenapa harus membohongi hatinya? Karena apa? Karena pencitraan. Dan hal-hal yang lain dan lain-lain gitu. Seperti itu Bang Andi. Terjawab sudah ya? Ya. Silakan, ada mau ditanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh nambahin dikit ya? Boleh nambahin dikit? Silakan. Gas Pade. Jadi yang dikatakan Pak Gultom itu benar sekali. Mereka menuduh Bang Juma potong ayat. Mereka lebih parah. Main comot ayat tapi nggak ngerti di mana ayatnya. Lebih parah enggak? Itu makanya, memang betul. Memang seperti itu kejadian selama ini. Iya. Misalnya kan, aku dan Bapak adalah satu. Ayat mana itu? Nanti saya cari dulu. Nah kan, koplak kan? Nah kalau kita enggak, begitu kita menyebut ayat, langsung kita tahu ayatnya di mana, ayat sebelumnya seperti apa, konteksnya itu apa, kita langsung paham. Kalau mereka enggak, cuma main comot, nggak ngerti letaknya di mana. Padahal Bible itu kalimat cerita. Kalimat cerita itu tidak bisa dipenggal satu nggak bisa. Misalnya kita nonton sinetron baru 2 menit, langsung kita simpulkan isi seluruh sinetron. Itu yang terjadi pada orang-orang Kristen. Kalau kita tidak, yang dibicarakan Yesus ini apa sih? Ketika misalnya aku dan Bapak adalah satu. Nah itu. Ya kan? Oh ya, ternyata betul. Ini konteks yang dibicarakan itu adalah ketika orang Yahudi itu meragukan bahwa Yesus itu Mesias. Makanya dibaca dari ayat 22. Pada saat itu hari raya pentasbisan Bait Allah di Yerusalem hampir tiba. Pada saat itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Sarambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilinginya. Lalu berkata, berapa lama lagi kamu kamu membuat hidup kami bimbang. Katakanlah kalau kamu Mesias. Kan begitu tuh ayatnya tuh. Ya, betul. Nah kata Yesus, untuk apa lagi aku katakan? Kamu tetap tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku itulah yang akan yang bersaksi tentang aku. Iya betul. Ya, kan? Mohon izin bang, biar saya jelaskan. Dari mana konsep Tritunggal datang? Dari mana diambil konsep Tritunggal? Saya jelaskan. Ini konsep Tritunggal ini dahulu kala pertamanya Trinitas, ya kan? Setelah Trinitas pindah ke 3-in-1. Sekarang yang dipakai Tritunggal, namun hakikatnya sama, hakikatnya tetap sama. Tapi sumbernya dari mana sumbernya? Kan begitu. Sumbernya dari surat Yohanes ayat 1 sampai selanjutnya. Dengar, gini bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di ayat ke-14-nya itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, kan begitu. Jadi konsep yang ini kan ayat kontroversial. Ayat ini ayat yang redaksinya keliru. Coba saya ganti kalimatnya, tapi tujuannya sama. Saya ganti dulu kalimatnya, tujuannya sama. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus itu adalah Allah. Kan keliru ini, apa nggak gila ini? Nah, sekarang Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah.
Allah bersama Allah, Allah adalah Allah gitu. Ya itu. Sama kayak kopi Torabika kan gitu. Kopi Torabika itu kan terdiri dari 3 dimensi, 3 jenis ya. Misalnya air gitu ya. Air, gula, kopi. Tapi oknumnya 1. Seperti itu pemahamannya. Ini pemahaman yang keliru, yang memang dimodifikasi Paulus. Seperti itu sebenarnya. Ini yang bikin keliru. Makanya saya nggak boleh menyalahkan oten-oten yang lain. Mereka ini karena yang membuat kesalahan di sini bukan oten yang sekarang, oten yang terdahulu. Sehingga turun-temurun sampai ke hampir hari kiamat, kalau masih ada otennya, ya tetap seperti itu. Sedikit Bang, saya mau mengomentari pernyataan Anda tadi yang mengatakan bahwa kitab mereka itu sudah berubah-ubah. Iya, betul. Ya, itu saya komentar. Jadi gini, di dalam Al-Quran kan sangat jelas dalam surah Al-Baqarah itu kan, fawailul lil ladzina yaktubunal kitab. Iya, betul. Ya kan itu kan. Iya. Aku nggak tahu bahasa Arabnya, Bang. Nggak tahu saya bahasa Arabnya. Iya, nggak apa-apa. Ya, bentar, Bang. Celakalah bagi ahli kitab yang telah menulis kitab dengan tangan mereka, lalu dikatakan sumayaqulu hadza min indillah, ini berasal dari Allah kan? Iya, betul. Nah, ternyata Bang, itu memang hanya karang-karangan mereka saja, dan yang celakanya itu tidak jelas siapa pengarangnya. Ya itu. Contoh nih, saya kasih contoh, bentar Bang. Contoh di dalam Matius 9 ayat 9. Ketika Yesus melihat Matius yang duduk di rumah cukai, Yesus berkata, "Hai Matius, ikutlah aku." Maka berdirilah ia, lalu mengikuti Yesus. Nah, emang Matius nulis seperti itu untuk dirinya sendiri kan nggak mungkin. Iya. Ya kan? Iya, betul. Kemudian satu lagi, Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini siapa nih yang nulis ini? Nah, itu. Yang ngomong itu siapa, yang nulis siapa? Jadi benar sekali yang dikatakan Al-Quran itu tadi. Iya. Apalagi kalau kita lihat misalnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, dalam bahasa Yunani di situ Yohanes dan Petrus itu dikatakan buta huruf dan idiot. Ya, aisin agramatoi kayak idiotai. Buta huruf dan idiot. Orang buta huruf dan idiot kok bisa nulis kitab? Iya. Nah, makanya itu. Nah, makanya kalau kita cari mana tulisan Yohanes nggak ketemu. Nggak dapat. Memang iya betul itu. Nggak ada yang asli itu. Kodek yang paling tertua itu abad keempat. Itu disalin dari mana? Itu kan salinan tuh. Tapi disalin dari mana? Itu orang Kristen sampai sekarang kalau kita tanya seperti itu nggak akan bisa jawab, Bang. Belum lagi nanti ayat-ayat tambahan. Misalnya di dalam Markus 16. Itu sampai ayat 8. Di situ berhentinya itu mereka tidak mengatakan semuanya ini kepada siapapun. Berhenti. Ya kan? Di ayat selanjutnya di penambahannya, kemudian dengan cepat Petrus mengabarkan semuanya itu kepada para murid. Tuh, kontradiksi antara ya kan? Itu ada ayat dari ayat 9 sampai ayat 20 itu nggak ada di Kodeks Sinaiticus maupun Vatikanus. Nah sekarang ada penambahan 12 ayat. Itu dari mana? Itu ayat sisipan. Nah inilah yang dikatakan Al-Quran itu. Mereka itu nulis kitab sendiri, lalu dikatakan ini asalnya dari Allah. Itu makanya. Itu dia. Kan tuduhan Al-Quran itu tidak salah, terbukti. Tadi kan sudah saya baca. Apa namanya? Tadi udah lupa saya ini. Dengan gini, tuduhan Al-Quran itu benar, fakta, bukan fitnah. Betapa cantik, betapa indah engkau. Betapa cantik, ini di surat Mazmur ya, sama Daud. Betapa cantik, betapa indah engkau. Itu di Kidung Agung, Bang. Ya? Di Kidung Agung. Ya, Kidung Agung. Betapa cantik, betapa indah engkau. Wahai dari segalanya yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, buah dadamu gugusannya. Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusannya. Ini kitab suci apa novel? Berarti tuduhan Al-Quran itu pas, benar, fakta. Quran tidak memfitnah, kan gitu. Itu yang pertama.
Kita bahasa sederhana aja lah. Kalau mau saudara-saudaraku yang ada di Nasrani, kita sederhana. Nggak usah tinggi-tinggi kalimat, ke teos, ke segala macam. Kita lihat kitab Taurat itu ditulis berbahasa apa. Itu dulu. Yang pertama kitab Taurat itu ditulis berbahasa Ibrani yang disampaikan oleh Musa. Kan gitu. Lalu setelah Musanya habis masa tugasnya di muka bumi, dilanjutkan lagi dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus pun orang Bani Israel juga. Kenapa? Apa mungkin Tuhan menurunkan wahyu di luar dari bahasa nabinya? Kan gitu. Nggak mungkin, dan diragukan. Kenapa mesti bahasa Yunani? Yesus kan bukan orang Yunani. Itu yang pertama. Yesus itu Bani Israel. Kenapa ditulis Injil original teksnya bahasa Yunani? Seharusnya sama dengan kitab Taurat, bahasa Ibrani, sesuai dengan bahasa nabinya. Misalnya lah, diturunkan kitab ke ayam, ayam nyampaikan ke bebek gitu. Kan lari itu ceritanya. Masa bahasa ayam, ayam menyampaikan ke bebek, ya kalang kabut lah. Contohnya lah, diturunkan kepada Nabi Muhammad berbahasa Inggris. Apa nggak lucu itu? Mana nyambung? Itu pasti nggak nyambung. Itu aja nggak usah jauh-jauh dibahas sampai sana sini, jauhnya minta ampun. Ini dasarnya. Kalau di sini sudah keliru, yang dibawa keliru semua lah. Ini fakta yang saya bilang. Terbukti. Al-Quran itu diterjemahkan ke bahasa apapun selalu didampingi original teksnya, yaitu bahasa Arab, sehingga nggak ada yang keliru. Cobalah kalau kita lihat Gospel yang 4 diterjemahkan ke bahasa Batak, nama Yesus itu, nama Tuhan di situ Debata, bukan Yesus lagi. Buktinya Tuhan Debata. Kalau di Ibrani Elohim. Itu udah jauh, udah berapa kilometer lari itu. Dari bahasa Indonesia aja, Tuhan Allah. Kalau saya tidak silap, kalau saya tidak lupa, 30 tahun yang lalu kalimat Allah belum ada di Injil. Belum ada di Bible 30 tahun yang lalu. Itu, kalau saya nggak lupa ya, mohon maaf kalau saya lupa. Jadi, saya kira inilah penyimpangan-penyimpangan di mana kita sekarang orang-orang saudara-saudara saya yang ada di Nasrani, sehingga mereka kalau diteliti atau dievaluasi kitabnya mereka marah. Padahal kita mengingatkan agar mereka mengetahui dulu kitabnya, dikuasai dulu kitabnya. Seperti apa? Benarkah ini dari produk Allah? Benarkah ini kitab yang memang diturunkan dari Sang Pencipta langit dan bumi atau tidak? Kita kan dikasih akal, dikasih otak, kasih berpikir. Kenapa otaknya nggak dipergunakan? Otaknya dipenjarakan, merdekakan dulu pikirannya, merdekakan dulu akal pikirannya secara sehat. Pasti nanti menemukan jalan yang lurus, seperti itu. Gitu Bang. Halo? Iya. Nah, saya kira begitu. Saya larut malam ini udah nih. Ya, terima kasih abangku, Bang Saiful Gultom ya. Ya, sama-sama Bang. Oh iya Bang Gultom, saya juga pernah mengislamkan marga Gultom juga Bang. Dia namanya Ramli Gultom dari Tarutung. Oh iya. Nomornya itu nomor ya. Itu nomor 15. Oh, lebih tua dia dari saya nomor 17. Berarti kakek lah ya jatuhnya ya. Iya, saya berasal dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang tadi Abang bilang dari Kabupaten Tapanuli Utara. Beda satu kabupaten. Jarak antara Tarutung dengan Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, jaraknya diperkirakan mencapai 64 km. Yang saya tanyakan, orang yang pakai nomor 15 itu, Gultom 15 itu satu orang atau banyak Bang? Itu misalnya Abang nih, Abang nomor 17. Ini hanya Abang aja yang pakai nomor 17 atau banyak Gultom yang nama pakai nomor 17? Banyak. Karena nomor itu nomor kakek kita gitu. Itu dihitung dari ini kan silsilah. Itu dihitung dari kakek pertama
sampai anak keberapa gitu disusun. Ada yang 16, 17, 18 nah, gitu. Iya, paham. Lanjut Bang Andi. Mana Bang Andi tadi? Ada oten lagi enggak nih? Kalau masih ada saya tunggu ya, saya tunggu. Kalau masih ada saya tunggu. Ya, siapa tahu nggak percaya Bang Bultom ini apa? Seorang pendeta tadinya kan? Siapa Iya, yang tahu? Ini saya dituduh si tua katanya saya dituduh si tua. Ayo Ten, naik Ten nih. Kau tanya-tanya sama mantan pendetamu nih Ten. Silakan ditanya-tanya Ten. Ya, saya tunggu ya. Entah ini kok nggak mencapai jumlah udah. Burhan atau Kristen? Tabur. Nggak berani tuh, nggak berani. Takut dia sama aku. Sok pintar dia. Modal congor itu, modal congor. Ejar Seva, Islam Kristen. Halo, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Ejar. Halo Ejar. Udah minta naik lo. Aduh, ngapain lo minta naik? Toh akhirnya tabur-taburan. Naya Tanjung, coba nih Naya. Kalau Tanjung ini biasanya Minang. Halo Naya, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya Bang ya. Iya. Oh ya, apa yang mau disampaikan Bang? Slotnya terbatas. Oh alah, langsung disikat sama moderator lain. Nah, cari-cari lagi. Dan satu lagi, ini bincang-bincang sebelum naik, saya bincang sedikit ya, Bang Operator ya. Halo. Ya Bang, yo. Mumpung belum ada yang naik, kita bincang-bincang sedikit gitu ya kan. Nah, begini. Kan kitab Taurat itu disebut dengan PL ya, Perjanjian Lama gitu ya kan. Betul. Nah, kalau yang dipakai sekarang, yang sekarang dipakai dari Yesusnya disebut dengan PB, Perjanjian Baru. Sebenarnya hukum Taurat itu berlaku untuk orang Israel, kan begitu. Akan tetapi ada di sana hukum, ada titah yang ke-10 di sana yang ditulis di loh batu. Itu ditulis di loh batu sebelum Taurat sebelum Taurat secara keseluruhan disebut. Seperti ada itu di Al-Quran dijelaskan, suhupi Ibrahim wa Musa. Suhub yang pertama diturunkan, suhub itu ialah undang-undang yang 10. Ada hukum syariat yang 10 pertama diturunkan ke Musa sebelum ayat-ayat yang lain diturunkan. Di loh itu ditulis di loh batu, langsung ditulis di loh batu itu. Menulisnya entah malaikat entah Tuhan nggak tahu, yang jelas tertulis di loh batu, diterima di Gunung Sinai, di Tursina. Nah, berbentuk lembaran-lembaran kitab, makanya disebut dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, lalu kenapa setelah Yesus datang hukum itu diambil lagi, padahal hukum itu untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Nasrani atau Nasoro. Nah itu kok bisa? Tapi saya sebenarnya saya memang selama ini mengetahui itu, tapi saya malu mengutarakan, saya malu menceritakan dengan rekan-rekan yang sama kan gitu ya kan. Nah, kita takut itu karena terjadi perdebatan sehingga nggak enak gitu. Sebenarnya itu. Oke Bang, kita sambut dulu nih Bang Dendar, Islam Pak Kristen, Bang Dendar. Halo Bang Dendar, Assalamualaikum kalau Muslim. Dendar, jangan diem di sini kalau naik Bang Dendar. Nah udah turunin, kalau dipanggil nggak mau turunin.
Lanjut Bang Gultom. Nah, jadi itulah yang disebut di sini. Kalau kitab Taurat itu cukup jelas. Apa beda Tuhan Musa dengan Tuhan Yesus? Kan nggak beda. Tuhan Musa, Tuhan Yesus, mau Tuhan siapapun, semuanya sama. Tuhan itu abadi, nggak pernah mati. Dia punya wujud. Buktinya, di kitab Taurat, hukum pertama nomor 1 bunyinya begini. Akulah Tuhan Allahmu. Tiada Tuhan, jangan ada Tuhan Allah yang lain di hadapanku. Sesungguhnya akulah Tuhan Allahmu. Ini bunyinya sama dengan di Toha. Di surat Toha ada juga. Di surat Toha yang walaupun saya nggak tahu membaca Al-Qurannya secara pasti, Innani anallah. Kan gitu ya kan Bang? Betul. Jadi Innani anallah, sesungguhnya aku ini Tuhanmu, kan gitu. Aku Allahmu, aku Tuhanmu. Sama dengan bunyi nomor 1 di kitab Taurat yang dibawa oleh Musa. Nah, ini kok bisa dipelintir ke Yesus menjadi Yesus Tuhan, dari mana alamatnya? Ini salah alamat ini. Kayaknya ada turun. Nah, ini nggak cocok, itu alamat palsu loh. Jadi nggak sesuai. Lalu di undang-undang yang lain dalam kitab itu juga yang dari ke-10-an itu ada lagi, jangan kamu membunuh. Dilarang di situ membunuh. Loh, kok Yesus kok dibunuh? Inilah kekeliruan yang selama ini. Kalau Taurat kita itu sambut lagi nih cewek NTT. Halo cewek NTT, selamat malam. Halo, dibuka mute-nya cewek NTT. Aduh. Yaudah turunin, kalau nggak ada suaranya males manggil-manggil terus. nggak ada yang berani naik itu. Aku udah ngantuk ini Bang. Nggak ada yang berani naik. Takut sama aku itu. Ayo dong, Ten, naik Ten. Ini gimana nih? Coba kau tanya-tanya bener. Enggak, Pak Gultom ini mantan pendeta gitu dong. Ah, tanya yang baik, pasti dilayani dengan baik kok. Jangan emosi, jangan menghujat ya, nanyanya ya. Tanya baik-baik, kenapa kok bisa jadi Islam? Apa kurangnya di Kristen? Kan gitu. 500 lah di on cam. Cobalah yang Muslim jarang minta permintaan dulu, teman-teman. Aduh. Sain Batam nih Islam Kristen, Sain Batam. Kan nggak berani. Halo, Sain Batam. Ngakut kumarahi. Islam Pak Kristen Sain Batam. Turunin dah. Tanya, nggak mau ngomong. Nah itu Ngapain Ustaz. naik nggak ngomong sih? Itulah. Coba dibatalkan permintaannya teman-teman. Iya, yang Muslim janganlah naik Muslim biar ada Kristen. Ngapain Muslim naik? Iya, Bang Suma dari tadi sudah wanti-wanti. Kalau memang mau menggantikan Bang Suma, ya sudah Bang Suma turun, Bang Hendi turun, Ustaz Sugi turun, gantilah di atas. Hendra, Islam Pak Kristen Hendra. Selamat malam kalau Kristen. Halo Hendra. Inilah, kalau udah naik ditanya diem aja. Turunin. Malu dia malu Bang. Yang capek hostnya. Coba moderator juga turunin teman-teman ini yang di Del, yang Islam ini. Halo Scott. Islam Kristen Scott. Scott. Dah turunin. Panggil nggak mau nyaut, dah turunin. Nggak berani. Tentang aku diam tadi. Mute dulu ya, mute dulu ya. Ya Nasa, halo Nasa. Naya, Islam Kristen Naya. Naya. Turunin. Kok kayak gitu semua nggak berani ngomong. Ngapain naik nggak ngomong? Duh. Bikin capek moderator aja. Pecinta Quran nggak usah naik dulu ya. Kita cari yang Kristen.
Pak Gultom sekarang di mana posisi Pak? Saya ada di Tangerang. Dia mana nih? Di Banten. Saya ada di Banten. Oh iya. Pas itu hari kan habis ketemu Pak Johan kan ya? Iya betul. Saya nyusul udah di jalan ke Banten. Iya. Kemungkinan saya akan ke Bogor. Saya masuk pesantren dulu lah Bang ya. Mohon doa dan restunya ya. Iya nyantri dulu lah Pak. Bang, Masya Allah, betul Bang. Karena pengetahuan Islamnya masih dangkal nih soalnya. Kalau bisa jangan ikut debat dulu ya untuk para mualaf ini. Belajar oke, Islam Bang. dengan betul. Kadang-kadang kuping saya nggak tahan, panas gitu loh. Iya. Biar kita yang ngatasin ya Bang ya, Insya Allah kok. Oke lah, Belum malam ada ini kita yang sanggup melawan kita itu belum ada. Ini yang saya terakhir lah malam ini saya yang terakhir ya. Makanya saya minta naik dulu hotelnya. Nisma, Protestan apa Katolik gitu aja. Sebenarnya boleh naik tapi jangan debat, tapi berkisah berbagi pengalaman ya boleh Pak. Nah kayak gitu aja. Ya oke deh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau gitu. Buat inspirasi kan ini kita sebentar lagi memperingati Hari Mualaf sedunia ya Pak ya. Jadi Anda boleh naik nanti sebagai narasumber gitu. Iya siap. Maksudnya gini loh Bang Andi, jangan terlalu fokus debat sehingga lupa nggak belajar Islam itu yang kita khawatirkan Pak. Boleh debat asal belajar Islamnya itu jangan sampai terbengkalai. Ini enggak sibuk debat aja sehingga udah mualaf bertahun-tahun baca Quran nggak betul. Iya betul. Kan gitu yang kita khawatirkan seperti itu sih sebenarnya. Iya Bang, makanya saya mau sekolah dulu, saya pondok dulu, masuk ke pondok dulu. Mantap. Mohon doanya ya. Insya Allah. Banyak yang belum tahu Pak. Benar Anda sarjana teologi Pak? Benar. Berarti kuliah 4 tahun itu? Iya, kurang lebih seperti itu. Kampus Universitas Nomensen HKBP Medan, Sumatera Utara. Universitas Nomensen HKBP Sumatera Utara. HKBP ya. Iya betul. Kita dari Protestan. Mantan hotel juga ada mention HKBP. Itu belajar juga Islamologi ya Pak ya di sana ya? Iya, pernah belajar. Tapi nggak begitu mendalam. Dosennya dari lingkungan sendiri. Iya. Gimana? Masih ada yang naik? Udah larut malam soalnya ada tengah 1 nih lewat. Tengah 1 nih. Dulu itu sebelum memeluk Islam itu kalau nggak salah kan ada dulu yang nanya tuh, apa saya yang nanya ya? Anda mendapatkan surat tugas untuk misi pemurtadan atau misionaris di daerah mana dulu itu SK-nya? Sebenarnya bukan di SK kan sih. Karena gini, setelah kita membahas dengan beberapa rekan-rekan, kan penurunan pemurtadan besar-besaran itu terjadi sekarang dari terbukanya ruang publik, berdebat legal sekarang, berdebat di ruang publik, sehingga banyak orang-orang yang tertarik mendengar kuliah-kuliah yang ada di Comal-Komal ini. Jadi terjadilah banyak orang yang yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan, terutama Bang Juma ya. Nah, terutama Bang Juma. Jadi semuanya itu fakta, benar apa adanya, nggak bisa dibohongi. Kebenaran itu nggak bisa dibohongi. Sepahit apapun kebenaran harus ditelan. Kalau kebenaran itu benar, nggak boleh disalahgunakan. Apa ini? Serine. Bunyi apa ini? Denging ya Bang Andi? Iya. Oh ya Pak Desugi ya. Terus, ada pengaruhnya suaranya Bang Juma masuk ke kampus gitu? Bukan ke kampus. Gini, waktu kita berdiskusi dengan rekan-rekan kita sesama misionaris, kan akhir-akhir ini banyak orang yang berhijrah. Lalu bagaimana mengantisipasinya, kan begitu? Ini kita aman kita ini. Saya takut loh. Aman lah Pak. Artinya karena banyak orang mualaf, artinya ada diskusi-diskusi kecil sesama misionaris. Langkah apa yang harus diambil gitu ya? Ya, langkah apa yang harus diambil untuk meredam
untuk meredam atau menghentikan hijrah yang besar-besaran ini. Karena gini, di Indonesia sekarang menurut data sementara itu hampir 1,5% yang berhijrah. Nah, dan jadi gimana caranya untuk mengantisipasi jangan lagi terjadi yang seperti itu sementara yang beragama Nasrani di Indonesia nggak begitu banyak kan gitu. Lalu kalau tergerus banyak itu lalu apa? Kayak mana nanti mengenai nasib gereja kan gitu? Apa waktu itu diperhitungkan langkah jangka pendek? Waktu itu langkah apa yang mau diambil, Pak? Apa harus saya katakan di Komal ini? Harus saya katakan itu? Sebenarnya sih nggak ada masalah. Nanti jadi apa? Nanti saya lagi buron ini soalnya nih. Kalau misalnya layak sampaikan, kalau misalnya off the record ya nggak apa-apa. Kayaknya nggak layak deh Bang Andi, nggak layak. Mohon maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Dapat mohon dimaklumi ya. Nggak apa-apa, Pak. Itu. Jadi Intinya adalah Anda ingin mengambil suatu langkah ya untuk mencari seseorang juga. Anda murtadkan begitu target. Kalau dalam apa kita memang seperti itu, kita mencari target. Berhasil nggak itu? Berhasil, tapi ada titik koordinat yang kita harus tepat pada titik koordinat di mana gini misalnya. Biasanya orang-orang yang dapat didoktrin itu biasanya orang-orang yang lemah ekonominya. Tuh. Melalui embel-embel, sembako dan lain-lain. Itu yang pertama. Kalau di daerah terisolir, misalnya di Mentawai, misalnya di Jambi. Di Jambi kan ada orang namanya suku Sakai. Sekarang namanya suku itu sekarang jadi suku anak dalam itu loh. Jadi di situ kan mereka masih animisme, belum menganut agama. Diperkenalkan lah, diinjili lah kayak siapa itu kemarin, kayak si Nomensen itu. Nomensen kan datang ke Indonesia menginjili. Jadi kita pun mencari sasaran-sasaran yang memang pas untuk diinjili gitu, Bang. Oke. Ini Abang udah laksanakan itu atau masih program? Sudah ada yang dilaksanakan, tapi masih ada yang belum dilaksanakan. Tapi tim udah berhasil sebagian ke sana ya? Iya, udah berhasil. Makanya saya bilang dosa saya itu lumayan besar loh. Makanya saya bilang apa dosa saya masih diampuni. Ini rusak ini saya ini. Enggak juga lah Pak. Itu makanya jadi kita kan boleh dikatakan kita itu masuk dalam daftar anggota BIN. Kalau di negara namanya BIN, Badan Intelijen Negara kan gitu. Jadi kita bukan BIN di negara. Kita mengetahui, kita lagi mengetahui. Bang, yang di bawah ini kok banyak sekali ya pendapatnya. Anda lah yang naik ke sini deh. Aku mau standby dulu, mau pusing kepalaku. Anda lah yang naik. Kok Anda yang ngajarin kami gitu loh. Kebanyakan pendapat di bawah gitu. Sudahlah, apa sih? Anda lah yang naik. Kami turun semua. Anda yang gantiin kami gitu loh. Karena banyak tadi udah ngomong kayak gitu. Masya Allah, ya Allah. Ini kan Pak Gultom itu dia akan tidak menjawab kalau sekiranya dia tidak mau menjawab gitu loh. Baterai kulobet loh, menjawab ini. Ya udahlah kita diam aja semua yuk. Standby dulu ya. Capek Bang Andi, mungkin Bang Andi. Halo Bang Andi. Ya. Mohon maaf baterai handphone saya udah lobet nih. Udah saya diturunkan aja ya Bang Andi ya. Pak Gultom. Ya. Selalu ya, semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz monitor Ustaz Tata. Ronda malam Ustaz Tata. Kasih tahu di sini. Surat apa? Apa yang dibilang kalau Islam itu jangan naik teman-teman. Aduh.
Katolik apa Kristen, Pak Protestan? Ustaz Tahta monitor, Ustaz Tahta. Ustaz Sugi masih ya? Masih Oh monitor. iya. Lurah Konoha, Protestan apa Katolik? Lurah Konoha, Protestan apa Katolik? Segar, Protestan apa Katolik? Segar, Panggil sekali nggak ada, turun gitu aja, capek manggilin. dikira nggak capek. Bang Mantan Toten, Bang Mantan Toten, Bang Andi sini tengah. Aduh, Bang Andi sini tengah. Ya, Bang Andi sini tengah, monitor. Iya, aku lagi apa di bawah. Waduh, Jam tak naik ini. Disapa dulu, disapa. Saya yang nekan. Ya, Doni. Tak naik tapi gak ngomong. Asem. Keluar kata-kata kotornya. Kurang asam. Iya. Sebaik naik langsung jawab ya, karena kita menghindari hal-hal yang apa. Oke, saya juga mau pamit yang di YouTube ini ya, saudaraku sekalian, karena belum ada perdebatan lagi. Mohon maaf kalau live akan saya hentikan terlebih dahulu, baik yang ada di Sugi Kristologi maupun di Sugi Kristologi TV. Terima kasih, tetap setia di channel Sugi Kristologi dan Sugi Kristologi TV. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sab Nodi. Katolik apa Protestan? Halo, langsung jawab. Halo, Islam atau Kristen? Langsung aja, Katolik apa Protestan gitu aja bang. Berarti yang naik Kristen gitu aja. Ya, yang teman-teman Muslim dipending dulu yang mau naik ya. Kalau naik berarti Kristen tuh ya. Sudah banyak geruda kita di atas, jadi ngapain naik di atas lagi? Ya, Henry, Naldo, Henry Naldo. Ini saat ini sih minta naik aja nih. Ini kalau saat Langsung Protestan apa Katolik gitu aja. Ya. Halo, selamat malam. Saya Kristen. Ya, selamat malam saudara-saudara semua. Oh, Kristen ya. Terima kasih sudah dinaikkan ke Komal ya. Katolik apa Protestan bang? Halo, saya Kristen. Hah? Oke. Kristen Protestan. Halo. Katolik atau Protestan bang? Bangsat. Halo, selamat malam. Ya. Abang Katolik atau Protestan? Saya Kristen. Kristen banyak denom bang. 60.000 denom loh.
Tapi oke lah sama Pak Ustadz Sugi, silakan Pak Ustadz. Nah, saya gini aja, nggak mau berdebat. Saya cuma menyampaikan tadi, menanggapi yang disampaikan oleh Abang Kifli tadi. Saya nggak meragukan dia, tapi saya senang udah. Artinya dia sudah menemukan hidayah ya. Kalaupun tadinya di agama sebelumnya itu dia masih mencari-cari, nah saat ini dia sudah menemukan hidayah. Tapi saya mau katakan begini, seperti tadi disampaikan Ustadz Sugi, sebelum berdebat sebaiknya belajar agama Islam dulu. Biar kami-kami yang di bawah yang menyimak juga mendapat sesuatu yang benar. Atau minimal Ustadz siapa lah, Ustadz Hatta atau Bang Zuma yang mungkin lebih memahami keislaman. Dipersingkat Pak Saad, dipersingkat. Maksudnya apa? Ya, maksudnya tadi, jadi ketika ada orangnya nggak langsung tanya tadi Pak Saad. Enggak, tadi saya minta berkali-kali tapi di reject ya. Ya dipersingkat Bang, apa itu? Ya itu tadi, jadi saya bilang, tapi dia sendiri sudah menyampaikan bahwa dia ingin masuk apa namanya santren, nyantri dulu kan. Baguslah menurut aku. Ya udah, berarti setuju ya jadi kesimpulannya tindakannya setuju ya apa yang mau dilakukan? Ya setuju itu. Ya udah cukup. Jadi sebelum terlalu jauh ya saya setuju dengan itu. Terlalu jauh itu malah kami nggak mendapat apa-apa di bawahnya. Saya Kristen tapi ingin mendapatkan sesuatu kan, jangan sampai kami. Kira-kira apa yang Anda ingin dapatkan? Terima kasih. Gimana? Apa yang ini Anda dapatkan? Ingin saya dapatkan itu pemahaman yang benar tentang keislaman. Itu aja. Memang Islam ada tidak benar? Menurut saya Islam benar, tapi ada pengajaran-pengajaran itu yang nggak sesuai karena siapa yang mengajarkan tidak sesuai? Ya kalau menanyakan siapa itu saya nggak bisa menyebutkan siapa-siapa karena tapi Anda berpendapat kok tidak ada yang Anda bawa data. Ya, nah kalau seperti ini kan nggak perlu data, masa setiap orang ini menyebutkan siapa A. Terus siapa yang mengajarkan Islam yang tidak sesuai? Siapa? Substansi. Gimana? Siapa yang mengajarkan Islam yang tidak sesuai? Makanya saya katakan tadi, saudara Kifli tadi itu ada beberapa poin yang disampaikan itu dia lebih banyak menyampaikan ke Kristen yang moderator di bawah komentar yang menghujat dibisukan. Ini terus kesimpulannya apa Bang? Saya nggak beri kesimpulan, cuman saya mendukung tadi sudah disampaikan, sudah ditegaskan, malah tadi saya berapa kali minta naik ke atas tapi di reject. Nah kemudian sudah ditegaskan oleh Ustaz. Ya udah deh, Anda ngomong deh, aku diam. Nama akunnya kok Saat itu, maka di reject tadi. Nama-nama Muslim, nyamor dia. Loh, mana mau baca diskusi kok diturunin? Nggak tahu tuh. Jangan diturunin lah, dari Kristen susah loh. Jangan diturunin. Itu sendiri kayaknya. Siapa nurunin ya? Ini Bang. Ini Bang Putra mau naik, ada yang mau disampaikan, dia WA ke saya. Apa yang mau disampaikan Bang Putra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, izin guru-guru sekalian, saya ingin bertanya bahwasannya apakah boleh kita menikah beda usia dan di bawah umur 20 tahun, tapi nikahnya saya menghindari jinah menurut boleh Bang? Bang Andi. Jawabannya boleh, karena di Islam itu menikah bukan dilihat dari umur, tapi dilihat dari sudah balik atau belum. Jadi boleh. Tapi apakah itu nggak melanggar peraturan pemerintah kan gitu? Kalau pemerintah kan ada lagi ini peraturannya gitu Bang. Ya. Kalau secara agama boleh. Ya, soalnya saya ingin menghindari jinah dari dosa takutnya kan. Bagus. Boleh. Kalau belum bisa resmi ya di bawah tangan aja dulu nikah siri. Kalau memang minta perizinannya susah kan? Iya benar, cuman kalau nikah siri itu kita seumpama saya udah umur 20 ke atas, boleh saya nikah sah lagi secara agama, secara boleh. Boleh. Yang penting kalau laki-laki dia kan sudah mampu bertanggung jawab, ya kan, kepada istrinya.
Jadi nikah jangan hanya berdasar nafsu, jangan. Yang penting sudah ada kesiapan, silahkan nikah. Nah, untuk perempuan itu tidak ada batasan umur dia. Yang penting dia sudah balik. Nah, balik itu biasanya berapa? Di atas 9 tahun biasanya. Kalau di Kristen nggak ada batasan. Mau bocil baru rahil pun boleh. Mana ada batasan di Kristen? Coba sebutin ayatnya di Bible mana? Ada batasan berapa boleh dinikahi? Harus seperti apa? Nggak ada di Bible, nggak ada. Tidak ada. Ya. Ya, berarti Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 12, ingat saya ya. Itu Kristen itu asal nempel sama perempuan langsung jadi suami istri itu. Allahu Akbar. Iya. Atau tidak tahukah kamu siapa yang apa namanya ya? Itu di 1 Korintus, ingat saya, 1 Korintus 6 atau 7. Ada itu. Nah, saya carikan ya, saya dibilang bohong nanti. 1 Korintus, bentar. Nih. 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, ya, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu. Nah, ini nas itu tertulis di mana? Kejadian 1 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi nempel sama pelacur pun jadi istri. Karena memang nggak ada syarat sah nikah di dalam Bible itu, nggak ada. Ada Kristen yang mau protes? Naik sini kita bahas. Oh, udah turun orangnya. Ayo Tan. Naik Tan. Kang Kafe, Protestan apa Katolik? Minta maaf, Assalamualaikum, saya Islam. Iya. Tapi saya nak sikit lah sebab apa khabar semua, saya daripada Malaysia. Dari mana bang? Malaysia. Iya, bisa ada yang mau disampaikan? Okey. Minta maaf, saya nak bertanya khabar pada guru-guru Zuma dan lain-lain lah. Cuma saya nak bagi satu pendapat tentang sebenarnya saya sangat suka dan berpuas hati dengan perdebatan yang tuan guru semua susun lah. Sebab saya mengikuti Abang Zuma ni pada YouTube lagi. Ya. Lepas tu yang sebenarnya saya nak menyangkal apa yang Kristian cakap tadi, Saad tadi. Dia sebenarnya untuk memutarbalikkan apa fakta, mengatakan biar belajar agama Islam dulu untuk mengolahkan apa-apa sebenarnya. Yang sebenarnya dia kalau macam itu Abang Guru tengok tadi, cara dia berkata tu mengatakan nak memutar balik apa kebaikan Islam tu sebenarnya, apa keburukan Islam tu sebenarnya. Itu sudah bang. Kalau mengenai hal itu kita semua sudah tahu ya bagaimana tabiat mereka itu, kita sudah paham gitu bang ya. Iya betul itu. Sebab oke, bang ya, biar ada Kristen yang naik bang, jangan dihabiskan waktunya. Ya ini Fatar ALX Islam Kristen bang. Ya oke lah, karena sudah tidak ada oten, aku pun mohon pamit, mau istirahat dulu Ustadz Arif. Dan semuanya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Tata masih monitor. Ustaz Tata. Ustaz Tata. Ya, Dika. Dika Katolik apa Protestan? Ngapain minta naik teman-teman? Naik ke atas ngoro. Arthur. Raja Karimun. Samson naik Samson. Kau mau 3 tahun Samson. Samson naik ayo. Ini biasanya Oten ini di privat. Takut dijambak. Ya udah kalau nggak mau naik saya lempar ke neraka kau ya. Ya silakan. Siapa ini? Coba yang protes, yang mengkritik naik ke atas saja. Kang Alip Tinggal monitor, gitulah Kang Alip. kalau teman-teman Siap. Muslim nggak boleh lah. Tidur. Lebih capek yang di atas daripada di bawah. Makanya kalau ada Oten jangan diturunin. Gak dapat Oten ngeluh kerjaan si Handi itu. Naik kau, hei. Udah. Setiap orang perlu mencurahkan perasaannya masing-masing. Kang Alip masih bangun, udah tidur. Oh iya, Ustaz Ali masih bangun ya ternyata. Ustaz Tata monitor. Udah tidur katanya. Biasanya Ustaz Tata ronda sampai pagi. Gini. Udah tidur itu. Nah, udah tidur kan? Benar. El Shaddai Protestan apa Katolik? El Shaddai. Manca Bruto. Karena kayaknya pada senengan di bawah deh. Kita pada di bawah aja yuk. Biar pada nonton hostnya sendirian. Aduh. Faisal. Orang ini udah naik gak ngomong gitu, gua kesel. Ngapain naik? Tolonglah capek ya. Nih unta liar Oten nih Postat. Ya unta liar. Kayaknya Bang Andi, mantan Oten itu. Bang Andi, Ya, sama Pak Ustadz dulu lah. Tadi komentarnya menghujat dia.
Halo. Halo, lihat. Anda udah naik tapi nggak ngomong. Hostnya udah capek, nggak perlu disapa, turun sendiri. Oh. Pokoknya naikin, kalau emang ini dia turun sendiri. Otomatis kalau nggak ada suara dia turun sendiri. Ya, nggak usah ditanya, hitungan 3 detik turun sendiri. Host, monitor host. Monitor Ustaz Alif. Monitor Muslim ya? Assalamualaikum, saya mau tanya ke Ustadz Alif soal warisan. Bagaimana jika ada salah satu anggota keluarga yang murtad? Bagaimana aturan main untuk warisan? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Setauku yang murtad kalau non muslim nggak ada hak lagi ikatan waris. Ya udah, Mas, kalau gitu ikut istirahat juga ya. Iya, silakan Ustaz Alif ya. Wah, tadi orangnya langsung turun ya, pantesan aku tungguin nggak ada jawaban. Nggak ada yang nurunin, nggak nurunin. Iya, maksudnya memang dia langsung pamit gitu, tapi kirain nggak langsung turun. Oke. Ya udah, kalau gitu istirahat, host. Ya gimana ini? Biasanya Ustaz Tata yang bergadang jam-jam segini Ustaz Alif. Tapi beliaunya monitor. Berjaga-jagalah kamu. Aku mau berdoa 1 jam saja. Jangan pada tidur. Hatiku sangat sedih. Mana Ustaz Tata ini? Aku mau pamit, Ustaz Tata monitor lagi. itu kan woro kan. Ustaz Tata. Ustaz Tata ketiduran mungkin. Ya. Apa ini ya? Nanti kalau dinaikkan nggak ngomong. Aku izin monitor di bawah dulu ya, sambil tiduran takutnya malah ketiduran.
Makasih Os, Gurunda, Bang Hadi, Ustaz Tata, Mantan. Ya, dan Ustaz semuanya. Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Kusnom. Ya, Abang. Bapel. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pesan ya, Bang? Betul. Ini ada yang mau naik. Setelah naik nggak ada suara. Cek. Pada kemana? Iya, banyak yang mau naik ketika sudah di atas nggak ada suara, Bang Andi. Ustaz Ali masih di bawah itu tadi. Iya, nyimak di bawah takut ketiduran katanya. Ini loh tadi kan. Netizen ini terlalu serba salah kita. Kalau kan tadi Pak Gultom itu kan mualaf. Terus ada Oten nanya-nanya ke dia. Saya batasi dong agar tidak terjadi Pak Gultom bisa terlalu mendalam nantinya. Karena belum waktunya dia nanti debat terlalu jauh gitu loh. Dibatasi dia bilang biarkan. Tapi di sisi lain dia bilang jangan dulu diskusi sama gimana ya netizen ya? Aduh. Gimana itu? Jadi kalau begitu saya langsung diam aja udah. Apa nggak kira yang di atas ini nggak capek mungkin? Dikira aja Bang Andi. Ini anak anggonya di netizen gitu loh. Duduk aja udah, diem di bawah. Ngetik bebas gua. Itu aja sih. Pak Gultom itu nggak bisa dibiarkan sama Oten berduaan lama. Gitu loh. Diturunin, diminta suruh naikin lagi. Ya ada benarnya kita ini. Salah terus. Salah terus gitu. Sampai dulu ah. Biasanya Ustaz Tahta ronda malam biasanya baganya Ustaz Tahta ini. Saya telepon berkali-kali nggak ini nggak diangkat, di silent mungkin. Silakan naikkan lagi mantan Oten. Ini ada mantan Oten. Pul itu sebelum saya naikkan saya 2 hari dia WA saya itu loh. Lu pikir langsung saya percaya? Saya video call dulu, saya wawancarai dulu melalui teleponan video call. Benar-benar matang tuh baru saya naikkan. 2 hari dia minta naik di Komal, saya nggak kasih naik dulu. Begitu juga Om Mualaf, saya mau syahadat Bang Andi. Ya bener lu. Di mana rumahmu? KTP-mu mana? Video call dulu. Itu loh. Jadi kita udah matang di belakang layar baru naik. Udah matang kita naik, kita diatur ya Allah. Siapa lagi nih berisik nih? Oten dia. Baganya Bang Andi Sritonga ini. Bang Andi Sritonga, mantan Oten. Bang mantan Oten.
Bang Pantanoten. Bang Pantanoten. Ini nggak ada ilmunya Pak Ustaz, percuma nih si lapar nih. Aku juga berangkat sebentar. daripada nggak ada. Ini Thomas ini, Thomas. Ya Thomas. Lapar. Tuanmu berapa lapar? Lapar. Kalau turun aja lapar ya, nggak mau jawab ya. Ngapain kau nggak mau jawab? Lapar. Thomas, waduh. Ini orang ini udah kayak turun lapar ya, nggak mau jawab kau. Thomas. Tuannya berapa? Si lapar itu nggak ada, itu nggak mau itu. Ya budak. Bang, salam sejahtera bang. Ya. Ya bang, mau tanya nih bang, ini ya, agamanya apa? Saya sudah begitu tadi, saya Unitarian bang. Unitarian? Apa mau tanya bang? Ya. Macam mana tuh bang kalau bolehkah tuh orang Islam ucap selamat hari Natal kepada? Nggak boleh. Kan mau dekat Saya jawab. nggak boleh ya. Mau tanya saja bang. Sebenarnya nggak boleh bang, karena kalau dia tahu nggak boleh, tapi ada yang mengucapkan karena mungkin dia nggak tahu. Karena Natal itu kan hari lahir Tuhan Anda. Jadi kalau seorang Muslim mengucapkan selamat, saya, bang. Iya yang dulu hari lahir Tuhan. Hari lahir Tuhan kan gitu. Iya. Berarti kalau kita ucapkan berarti kita menyetujui gitu loh. Artinya kan nggak boleh. Iya bang ya. Iya betul bang. Ya, saya mau tahu itu saja bang. Oke bang. Mana tahu saya berziarah sama orang Kristen kan, nanti saya pun salah juga. Anda Unitarian kan nggak Natal, Unitarian nggak Natal kan? Iya tahu bang, tapi kita kan banyak juga kawan-kawan yang bukan Islam bang itu. Enggak, Anda sendiri Unitarian. Iya bang, Anda sendiri Unitarian Natal nggak? Enggak bang, mana ada. Enggak. Anda sendiri mengucapkan Natal nggak sesama Kristen? Itu yang saya tidak tahu bang. Boleh atau tidak, saya tidak tahu. Ya janganlah bang, kan Natal itu kan hari lahir, hari lahir yang bang. Natal itu kan lahir, yang lahir kan Yesus itu Tuhan, berarti yang lahir Tuhan. Oh iya bang, saya tidak tahu bang itu bang, pula percayaan di orang hari Natal itu apa ini. Jadi tidak boleh ya bang. Oke bang, makasih bang. Makasih. Ya. Anda Kristen, Anda Unitarian loh. Kenapa bisa berpisah? Waduh, kabur dia. Unta liar. Tuanmu berapa? Unta liar. Unitarian itu Kristen juga, tapi percaya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu diciptakan. Dia menyembah Tuhannya Yesus, gitu. Tapi Unitarian masih percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa. Itu perbedaannya dengan Kristen yang lainnya. Ya, Turiman. Unta liar tuan. Kalau Advent itu percaya Yesus Tuhan, masih konsep Trinitas, tapi dia nggak hari Minggu.
Dia berhari Sabtu dan dia tidak bernatal juga. Macam-macam. Aduh berisik buset deh. Turunin aja sih dia dangdutan itu, ngapain dinaikin? Lagi Harjito lagi ngebengkel, lagi ngedongkrak, berisik banget. Apa sih?
Nah gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you akhi. Oi di follow. Aku 500 lagi 1000. Ya, harus baik-baik dulu. Oke, aku naikkan di bawah Ki ya. Aku lagi baru mandi nih. Oke, itu. Silakan lagi. Waduh, ini modus nih. Ya, Mas Rani. Mas Rani, Heru, sama Pak C. Ya, diturunkan ya.